Halo teman-teman, selamat sore semuanya. Kita masih sambil menunggu teman-teman yang lain ya, yang sedang on the way nih menuju Zoom. Kita tunggu sebentar sekitar 5 menit ya. Terima kasih. La 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 ye ye ye. La 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 ye 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 ye. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Oke, sebelumnya nih aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia hadir di webinar Accelerate School X Talk Bit Bibit pada sore hari ini. Sebelumnya aku mau tahu dulu dong dari teman-teman nih lagi sibuk apa atau lagi kegiatannya sambil nunggu buka puasa, lagi ngapain. Boleh share di kolom komen atau mungkin mau kasih reaction juga boleh. Dan dari teman-teman kalau misalnya mau nyalain kamera, mau on cam boleh banget ya. Oke. Halo Zihan. Teman-teman yang lain lagi ngapain? Lagi tidur kan? Semangat ya. Sambil nungguin buka puasa, ngabuburit. Jadi isi dengan kegiatan yang bermanfaat itu ikut webinar dari Soretco. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman. Nah, sebelumnya, lagi nonton Kultum. Keren banget. Sambil dengerin webinar dari Soretco ya. Oke, jadi di tengah kita sekarang udah ada pembicara untuk webinar pada sore hari ini. Ada Kak Maharani selaku Talent Acquisition dan Employee Branding dari Stockbit Bibit. Halo Kak Rani. Halo Azra, halo teman-teman semua. Sore. Sore Kak, gimana nih Kak kabarnya di puasa hari ke-6 ini? Baik, alhamdulillah. Azra gimana kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah aku juga baik. Antusias Iya. juga tinggi banget nih Kak buat belajar. Wah, senang banget.
Eh, Iya, nggak sabar nih buat ngobrol-ngobrol, belajar bareng hari ini ya sama teman-teman. Oke. Oke, kalau gitu mungkin karena waktu kita juga nggak terlalu banyak ya, jadi aku bisa langsung mulai aja acara webinar pada sore hari ini mengenai CV. Jadi teman-teman di sini bisa belajar seputar eh, apa aja yang harus ada di CV, terus bagaimana penyusunan dan teknik pembuatan CV itu nanti bakal dibahas di sini. Semoga bermanfaat untuk nanti teman-teman bisa uh, saat mengapply pekerjaan. Yang mau nyalain kamera boleh ya. Oke, silakan Kak Rani untuk bisa dimulai. Oke, terima kasih Agra untuk kesempatannya dan teman-teman Salad School juga terima kasih udah invite Stock with Bibit. Mungkin kenalan dulu ya, aku Rani dari HR Stock with Bibit. Di sini sih title-nya lebih ke Talent Acquisition and Employer Branding ya. Jadi sore ini bakalan sharing sama teman-teman semua tentang lebih ke CV ya untuk hari ini. Kita bahas soal CV, terus pembuatannya seperti apa sih gitu. Dan mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain juga boleh banget ya. Oke, paling sebelum kita bahas soal materinya, mungkin aku mau share sedikit soal Stock with Bibit kali ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu soal Stock with Bibit, kita kenalan dulu ya di sini. Oke, jadi halo semuanya. Jadi mungkin aku akan mengenalkan dulu soal apa itu Stockbit dan Bibit gitu ya. Oke, jadi sebetulnya Stockbit dan Bibit ini kita dua aplikasi yang berbeda gitu ya. Dan aplikasi kita itu atau bisnis company kita sendiri itu fokusnya ke investasi gitu. Jadi produk-produk investasi seperti saham dan reksadana itu kita jalanin gitu ya. Nah, kalau untuk terkait Stockbit sendiri itu fokusnya ke saham dan Bibit itu ke reksadana gitu. Sebetulnya kenapa Stockbit dan Bibit ada? Sebetulnya kita memang punya misi nih untuk bisa membantu orang-orang di Indonesia supaya bisa manage keuangan gitu ya dengan lebih baik gitu. Oke, terus selanjutnya kalau Stockbit sendiri itu sebetulnya kita salah satu aplikasi di Southeast Asia yang memang menggabungkan gitu antara networking, terus juga informasi soal saham dan juga trading di dalam satu aplikasi. Gitu. Jadi biasanya kan kalau untuk aplikasi saham yang mungkin teman-teman pernah tahu itu biasanya lebih ke trading aja dan juga kayak lebih ngasih tahu chart terkait saham di hari itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau di Stockbit sendiri kita punya forum, kita punya networking dan juga informasi-informasi yang bisa saling di-share gitu ya oleh para investor yang memang punya aplikasi Stockbit gitu. Oke, nah kalau Bibit ini kita memang tadi ya lebih ke fokusnya di reksadana. Jadi kita memang istilahnya membantu lah untuk teman-teman di Indonesia ini lebih kenal dengan reksadana lebih mudah dan juga lebih optimal kayak gitu. Kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini sih. Mungkin teman-teman lebih familiar juga dengan Bibit ya. Siapa tahu juga ada yang pakai di sini. Terus juga sebenarnya salah satu tujuan kita gitu ya, gimana sih cara kita mengimprove terkait wealth gitu ya atau people's life itu seperti apa gitu. Kita tuh sebenarnya percaya bahwa every small action itu bisa memanifestasi impact yang cukup besar nih untuk masyarakat gitu. Mulai dari kita di Bibit itu ada robo advisor. Itu kita udah membantu kurang lebih 60% dari first time investor atau investor pemula yang ada di Indonesia gitu. Nah, sekarang kita juga udah mencapai kurang lebih 500 kota dan juga agensi gitu ya untuk membantu teman-teman yang ada di Indonesia untuk bisa lebih kenal dengan capital market atau bisa istilahnya pasar modal gitu. Terus juga kita ada kerjasama juga dengan pemerintah, dengan institusi, dengan universitas dan juga komunitas untuk bisa lebih mengimprove gitu ya digital financial literacy yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ini sedikit agak promosi sedikit untuk Instagram Stockbit dan Bibit. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang follow, terima kasih. Dan kalau ada yang belum follow, silahkan di-follow gitu. Karena di sana kita pasti sering nge-share tentang perkembangan instrumen investasi gitu ya, baik saham maupun reksadana dan info-info lainnya yang memang pastinya bermanfaat untuk financial literacy teman-teman semua. Gitu. Kita juga ada TikTok. Mungkin kalau yang sekarang ini lebih familiar dengan aplikasi TikTok, lebih sering buka TikTok, bisa follow juga Stockbit dan Bibit. Oke, nah mungkin kalau lebih ke aplikasinya, itu kita juga menyediakan Stockbit Academy dan Bibit Academy sih. Jadi Stockbit Academy ini
lebih ke kita ngasih materi gitu ya, ibaratnya tentang apa itu saham, terus gimana sih cara mengelola atau mungkin investasi pertama kalian kayak gitu. Terus juga Bibit Academy, ini juga biasanya kita ada sharing session juga dan itu live di YouTube ya Bibit. Gitu. Terus ini mungkin aku juga mau ngenalin soal Robo Advisor kali ya yang ada di aplikasi Bibit gitu. Jadi sebetulnya Bibit kita punya Robo Advisor yang ada di sini di pojok kanan bawah ini namanya Bobit. Jadi dia yang ngebantu untuk risk profiling atau membantu untuk membuat profil resiko dari masing-masing usernya Bibit seperti itu. Jadi kayak sejak awal daftar teman-teman akan dikasih beberapa pertanyaan untuk bisa si Bobit ini membantu profil resiko teman-teman itu seperti apa sih? Apakah investor moderat atau mungkin agresif kayak gitu. Oke, ini kurang lebih persebaran pengguna aplikasi Bibit dan Stockbit yang ada di Indonesia. Ini tadi ya visi dan misi kita. Jadi visi kita itu memang kita percaya bahwa semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk bisa invest dengan cara yang betul gitu ya, dengan cara yang benar untuk masa depan yang lebih baik. Karena kan mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman buruk nih dalam investasi gitu ya, mungkin karena investasi bodoh gitu ya, kita mengencourage bahwa sebetulnya semua orang punya kesempatan untuk bisa berinvestasi dengan cara yang tepat gitu ya, itu melewati Bibit dan Stockbit. Terus untuk misi kita sendiri yaitu tadi ya, untuk membantu first time investor atau investor pemula untuk bisa berinvestasi dengan cara yang mudah juga dan nggak repot-repot. Terus juga kita juga sebagai aplikasi yang safe gitu ya dan convenient untuk bisa dipakai karena memang kita berbasis teknologi dan juga creativity. Oke, ini mungkin sedikit history aja ya soal Stockbit Bibit. Jadi kita dimulai dari tahun 2012 itu dari Stockbit, kita ada stockbit.com. Itu kita awalnya website based gitu ya. Dan itu tempat berkumpulnya para investor. Kemudian 2017 kita ada Stockbit mobile app dan Stockbit Pro. Kemudian di 2019 ada Bibit dan di 2021 Stockbit meluncurkan aplikasi tradingnya. Ini kurang lebih manajemen kita, our C-levels, ada Pak Wilson Lo sebagai CPO dan CEO dari Stockbit, terus juga Pak Sigit Kowagam ini sebagai CEO Bibit, Pak Joni Susanto sebagai CTO dari Stockbit Bibit, dan Pak Alfonso Hartanto sebagai CEO dari Stockbit Bibit. Oke, ini kurang lebih values kita ada 5, ada customer obsession, stake ownership, team collaboration, continuous improvement, dan creativity dan innovation. Mungkin aku nggak akan jelasin terlalu detail ya teman-teman, tapi kurang lebih ini adalah value yang memang selalu kita bawa setiap harinya. Gitu. Oke, mungkin ini lebih ke benefit gitu ya, atau perks kalau misalkan memang bergabung sebagai bagian dari Stockbit dan Bibit gitu ya. Kita ada capital market sessions, juga ada health benefit, stock development program, well-being and counseling program, terus kita ada flexible work environment juga, dan other benefits lainnya. Oke, ini kurang lebih kegiatan kita yang biasa kita lakukan atau internal activities kita. Oke, nah mungkin ini agak promosi lagi. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik, kalau misalkan memang pengen join gitu ya ke Stockbit Bibit atau pengen tahu terkait ada apa aja sih job yang memang lagi open, bisa ke careers.bibit.id atau careers.stockbit.com. Atau bisa langsung scan aja di PPT di slide ini ya. Oke, thank you teman-teman semua. Itu sekilas ya, terima kasih. Mungkin kita langsung aja ke materinya kali ya. Oke, sorry, mungkin sebelum itu ada yang mau nanya dulu nggak soal Stockbit Bibit tadi? Oke, boleh buat teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan tentang Stockbit, boleh? Ada waktu sedikit sebelum kita mulai ke materi. Boleh di kolom chat atau raise hand, nggak apa-apa. Oke, kayaknya mungkin belum ada ya. Ya, boleh dilanjut dulu. Oke, sip. Aku lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, jadi ini apa namanya main job kita, main job mungkin lebih ke kegiatan utama kita hari ini. Kita akan ngebahas dan ngebedah gimana sih CV yang baik itu, gimana supaya
CV yang memang teman-teman buat itu bisa lolos screening HRD juga gitu ya, dan teman-teman bisa dapat job impian teman-teman gitu. Tapi mungkin disclaimer dulu, untuk hari ini memang kita akan lebih fokus ke CV ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait interview bisa ditanyakan di sesi yang besok ya. Oke, bisa kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi mungkin kenalan lagi. Halo teman-teman semua, kalau ada yang baru join juga, nama aku Maharani Nur Fadila, bisa dipanggil Rani. Di sini di Stockbibit sebagai Talent Acquisition and Employer Branding yang ada di Stockbibit. Aku alumni dari Psikologi UGM di tahun 2021. Basically mungkin yang aku kerjakan sehari-hari ya berkaitan dengan hiring untuk kandidat-kandidat di luar gitu ya. Terus juga aku biasanya handle partnership juga gitu, yang mungkin kerjasama dengan pihak eksternal juga gitu. Tapi fokusnya lebih ke employer branding. Kalau untuk di talent acquisition-nya sendiri, aku lebih fokusnya di non-tech gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau connect dengan aku di LinkedIn, boleh silahkan connect sama aku di LinkedIn. Bisa ketik aja Maharani Nur Fadila, dan juga kalau ada yang mau follow Stockbibit Live juga boleh. Biasanya kita di Stockbibit Live akan share juga terkait job vacancy yang memang lagi open saat ini dan informasi lainnya soal Stockbit dan Bibit. Oke, mulai ya. Jadi apa sih yang akan kita coba bahas dan pelajarin hari ini? Jadi sebenarnya ada 4 nih teman-teman. Yang pertama, kita akan kenalan dulu ya sama jenis-jenis CV gitu. Mungkin kan teman-teman di sini ada juga yang first jobber nih, atau first job seeker juga gitu, yang baru lulus, atau lagi baru mau mulai cari kerja. Kita akan kenalan dulu ya dengan jenis-jenis CV-nya. Terus juga kita akan bahas juga soal format atau struktur dalam CV itu seperti apa, dan juga tips untuk nge-boost gitu ya istilahnya CV teman-teman agar supaya lolos gitu ya tahap screening HRD itu seperti apa. Terus juga yang terakhir kita akan ngebahas soal kesalahan yang perlu dihindari dalam membuat CV supaya CV teman-teman itu lolos good checklist juga gitu ya, good checklist dalam CV, dan supaya again ya bisa lolos screening HRD juga gitu. Oke, nah mungkin aku kasih pertanyaan dulu ya, teman-teman boleh chat di kolom komen. Pertanyaan adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk recruiter mereview sebuah CV kandidat. Mungkin kalau udah ada yang pernah dengar boleh di kolom chat, silakan. Ayo buat teman-teman yang tahu. Aku tahu deh Kak jawabannya. Boleh, silakan. 3 Jawaban. menit. Nunggu teman-teman dulu deh. Ayo. Ini ada yang jawab nih, Azra 3 menit. 1 sampai 2. Oke, 1 sampai 2 hari. Waduh, lama juga ya. 6 sampai 7 detik, 5 detik. Kalau nggak salah nggak sampai 3 menit, 1 menit. Oke, jawabannya cukup bervariasi nih. Mungkin kalau dari Azra sendiri, tahu nggak kira-kira berapa lama? Kalau dari aku, menurut aku sih 3 sampai 5 detik. Oke, 3 sampai 5 detik ya. Oke, ini terakhir jawabannya 20 detik dari Olive. Oke, mungkin langsung aja kita bahas. Jawabannya adalah ini teman-teman. Jadi faktanya itu menyebutkan bahwa recruiter dan juga hiring manager itu hanya membutuhkan 7,4 detik untuk melihat sebuah CV atau mereview sebuah CV. Ini fakta ini dikeluarkan oleh The Leaders di tahun 2018 gitu ya. Mungkin kalau ada fakta terbaru di tahun ini atau tahun kemarin boleh disebutkan juga. Jadi basically memang recruiters itu kan setiap harinya memproses banyak CV ya teman-teman, banyak CV yang masuk atau tersubmit di portal kita gitu, dan memang kita nggak punya waktu yang banyak nih untuk mereview sebuah CV gitu ya. Jadi rata-rata itu membutuhkan waktu sekitar 7,4 detik untuk mereview atau melihat satu buah CV. Memang cepat banget ya kelihatannya. Tapi mungkin memang faktanya seperti itu karena again ya, CV yang masuk dan tersubmit di portal kita itu cukup banyak. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya dengan waktu begitu singkatnya CV teman-teman itu bisa lolos nih screening si recruiter atau HRD-nya. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, jadi kenalan dulu nih sama si jenis-jenis CV. Tapi sebenarnya disclaimer juga teman-teman, jenis-jenis CV itu banyak banget dan tujuannya pun juga beraneka ragam ketika seseorang membuat sebuah CV gitu. Tapi mungkin yang aku fokuskan hari ini ada 3 aja ya, karena 3 CV ini yang biasanya dipakai ketika memang akan melamar sebuah pekerjaan gitu. Yang pertama adalah chronological CV. Jadi kalau chronological ini lebih ke
dikhususkan untuk kandidat yang memang konsisten nih untuk professional experience-nya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah punya professional experience yang cukup banyak gitu ya, misalkan udah sekitar 1-2 tahun kerja, itu biasanya lebih fokus di pembuatan chronological CV gitu. Nanti aku akan juga liatin contohnya seperti apa. Terus yang kedua adalah skill based or functional CV. Kalau ini sebenarnya lebih dikhususkan untuk kandidat dengan gap experience atau yang ingin karir switch gitu ya, atau karir change. Jadi misalkan ada seorang kandidat yang mungkin untuk experience-nya itu ada gap gitu ya. Gap itu adalah jarak gitu. Jadi misalkan dia 2020 sampai 2021 bekerja, di 2022 dia nggak bekerja, dan di 2023 dia baru mulai pekerjaan lagi. Berarti kan itu ada gap ya di 2022 gitu. Nah, terus juga kalau misalkan ada yang ingin karir switch, misalkan dari HRD gitu ya, atau dari recruiter ke misalkan marketing gitu. Nah, itu biasanya juga bisa menggunakan contoh CV fungsional ini. Terus yang ketiga adalah CV kreatif. Ini CV kreatif itu lebih ke kandidat yang memang lebih ingin menunjukkan kemampuan kreatifnya gitu. Nanti aku kasih tahu contohnya juga ya. Oke. Nah, ini kalau untuk chronological CV gitu ya. Jadi ini lebih ke formatnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi yang pertama itu tentunya ada nama dan juga contact information ya, atau informasi kontak. Terus juga ada summary atau objektif, kemudian ada professional history atau experience, dan ada educational history dan juga skills and abilities juga. Gitu. Jadi basically mungkin ini CV yang familiar banget nih, yang mungkin teman-teman pernah buat juga gitu ya untuk melamar pekerjaan. Karena kan CV-nya atau formatnya sendiri itu adalah info-info yang cukup penting gitu ya, yang teman-teman punya. Nah, ini tadi terkait chronological CV ini cocok kalau misalkan teman-teman itu punya experience dan skill yang memang hampir mirip dengan job yang teman-teman apply gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya pengalaman dan skills di marketing gitu, dan teman-teman apply di job marketing. Jadi CV-nya kurang lebih formatnya akan seperti ini, karena kan tidak ada perbedaan ya antara experience-nya teman-teman dan juga job yang di-apply. Gitu. Terus yang kedua adalah cocok juga nih untuk teman-teman yang pengen lebih menunjukkan career progression gitu. Jadi kan di CV chronological ini formatnya ada professional history salah satunya. Nah, di sini teman-teman bisa sangat menonjolkan atau menunjukkan gitu ya, bahwa riwayat pengalaman kerja teman-teman itu seperti apa sih gitu. Jadi mulai dari teman-teman lulus sampai teman-teman hari ini gitu ya, itu seperti apa pengalamannya. Kemudian yang ketiga itu cocok juga untuk teman-teman yang mempunyai experience yang cukup berkelanjutan dan minimal gap gitu. Jadi perbedaan tadi ya antara chronological dan functional. Chronological ini lebih ke teman-teman yang memang mungkin minimal banget gapnya atau hampir nggak ada sama sekali jarak antara satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Jadi cukup berkelanjutan gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kalau ini skill based or functional CV yang kedua tadi ya. Jadi emang ada sedikit perbedaan gitu ya dari segi formatnya. Yang pertama ini dia ada nama dan juga kontak gitu ya, kontak informasi kontak. Terus dia ada summary juga sama ya, masih sama dengan chronological, cuman bedanya ada di bagian isinya gitu ya, bagian tengah ini. Jadi di sini lebih menekankan skills yang memang dipunya oleh kandidat tersebut gitu. Dari skills ini di CV tersebut juga perlu menyebutkan relevan professional experience yang relevan gitu dengan skills yang dipunya gitu ya. Terus yang terakhir tinggal cantumin education-nya gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan formatnya antara chronological dan functional. Nah, functional ini cocok untuk apa sih gitu ya? Ini cocok kalau misalkan kamu itu ingin lebih menunjukkan keahlian kamu, atau mungkin kamu bisa cantumin portofolio kamu juga gitu ya. Jadi misalkan kamu itu lebih ke orang dengan pekerjaan yang project based gitu, mungkin ini juga cocok juga gitu ya, karena kamu mungkin banyak skills atau keahlian yang kamu punya dari berbagai project yang pernah kamu kerjain. Terus yang kedua ini adalah
cocok untuk kamu yang memang punya aspirasi gitu ya untuk mengubah arah karir dan ingin menunjukkan kepada recruiter bagaimana keterampilan yang kamu punya dalam jenis pekerjaan lain itu akan relevan untuk posisi tersebut gitu. Jadi tadi contohnya di awal, misalkan kamu itu awalnya dari HR gitu ya, HRD, terus mau switch ke marketing. Apa sih yang bisa kamu cantumkan di sisi kamu gitu dari segi skills yang pernah kamu punya dan relevan experience kamu yang memang akhirnya bisa membawa value lebih nih kamu sebagai kandidat yang melamar di posisi marketing. Gitu. Terus yang ketiga adalah punya experience gap yang cukup lama atau panjang. Misalkan kamu dalam experience karir kamu itu kamu ada gap, misalnya waktu itu sempat vakum dulu sekitar setengah tahun karena fokus merintis usaha gitu. Itu mungkin nanti bisa ditekankan juga gitu ya, atau mungkin bisa ditulis juga di CV kamu gitu bahwa memang kamu sudah ada gap. Tapi pada umumnya sih biasanya akan disampaikan ketika interview karena biasanya kita sebagai recruiter akan menanyakan ketika ada gap antar tahun gitu ya ketika kamu bekerja gitu. Terus juga yang terakhir adalah punya experience volunteer atau project tertentu dan lebih ingin menunjukkan transferable skill dan juga pencapaian yang kamu dapatkan gitu. Nah, transferable skill itu apa? Jadi transferable skill itu contohnya seperti skill problem solving kamu, communication, terus juga adaptability atau kemampuan beradaptasi, seperti itu contoh transferable skills. Jadi itu adalah basic skills yang mungkin bisa transfer gitu ya istilahnya dari satu bidang ke bidang lain gitu. Karena kan sebagai contohnya aku sebagai HRD tentunya aku punya tentunya aku dituntut untuk bisa punya problem solving dan juga skill communication yang bagus gitu. Terus begitu juga mungkin dengan role marketing gitu ya, atau mungkin role lainnya yang memang harus punya kemampuan problem solving atau mungkin komunikasi yang bagus juga gitu. Oke, nah yang terakhirnya adalah creative CV gitu. Jadi ini contohnya teman-teman, ini contohnya aku ambil dari internet gitu ya. Mungkin teman-teman punya referensi sendiri juga silahkan gitu. Jadi creative CV ini sebetulnya lebih fleksibel teman-teman dari segi formatnya atau strukturnya gitu ya. Karena kenapa? Karena creative CV ini tuh cocok kalau misalkan teman-teman itu ingin lebih menunjukkan keahlian atau kemampuan kreatif gitu ya. Biasanya CV kreatif itu dipakai oleh teman-teman yang memang bergerak di bidang graphic designer, terus juga videographer, fotografer gitu. Itu CV-nya tidak akan kayak mungkin istilah bahasanya yang teman-teman kenal adalah ATS friendly gitu ya, tapi CV-nya pasti akan lebih kreatif. Biasanya nanti mereka akan menunjukkan link portofolio mereka atau mungkin akan mencantumkan juga nih kayak di contoh CV ini contoh portofolio mereka gitu ya, proyek-proyek yang pernah mereka kerjakan juga gitu. Terus juga tadi ya poin kedua, kalau CV ini cocok untuk misalkan teman-teman yang mau melamar ke industri kreatif seperti posisi tadi ya graphic designer, videographer, fotografer juga. Terus yang ketiga adalah untuk teman-teman yang memang punya banyak portofolio ya dari banyak proyek kreatif yang pernah teman-teman kerjakan gitu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke bahas untuk format atau struktur CV nih gitu. Mungkin teman-teman juga udah cukup familiar dengan struktur CV itu seperti apa, tapi di sini mungkin aku akan bantu membahas juga terkait penulisan yang tepat itu seperti apa sih. Jadi nggak hanya dari segi formatnya aja yang udah dikenal, tapi mungkin lebih kenal lagi nih terkait penulisan kontennya harus seperti apa gitu ya. Jadi untuk format atau struktur yang aku tampilkan ini itu adalah poin-poin yang umumnya ada pada sebuah CV gitu ya. Jadi cuman teman-teman bisa menyesuaikan penempatannya sesuai dengan jenis CV yang teman-teman pilih tadi ya, yang udah kita bahas sebelumnya, ada chronological, functional, dan juga CV kreatif gitu. Nah, selanjutnya kita bahas lebih detail ya. Oke, ini contoh CV yang aku ambil di internet juga. Ini kurang lebih strukturnya juga udah cukup bagus ya, dan super clean juga untuk CV-nya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama ini untuk nama dan informasi kontak gitu. Ini sorry kalau aku pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman, sedangkan CV-nya bahasa Inggris mungkin untuk biar lebih memudahkan aja penyampaiannya ya.
Oke, jadi untuk nama dan informasi kontak itu untuk penulisannya sendiri itu sebenarnya cukup seperti ini aja gitu ya. Ada kota, kemudian koma, provinsi atau negara tempat kamu tinggal, terus juga email kamu, nomor telepon kamu, terus disertai juga link atau portofolio link kamu. Gitu ya. Sorry, keputus nggak ya suaraku? Atau masih jelas? Aman, Kak? Aman ya? Oke, tadi agak sempat keputus. Oke, nah yang perlu di-highlight di part nama dan informasi kontak adalah teman-teman jangan terlalu banyak membagikan data pribadi gitu ya, sampai kayak mungkin alamat rumah gitu ya, atau mungkin kayak tanggal lahir gitu. Itu sebetulnya udah tidak perlu lagi di sebuah CV. Jadi again format ini yang aku share itu udah sangat cukup untuk bisa ditaruh di sebuah CV gitu ya. Oke. Terus untuk selanjutnya adalah summary atau objektif. Ini adalah rangkuman dari teman-teman sebagai individu itu seperti apa gitu. Nah, cara menulisnya gimana? Ada 3 poin yang aku jabarkan di sini. Jadi teman-teman bisa mulai dengan jumlah tahun pengalaman yang teman-teman punya dan juga job title-nya teman-teman kalau memang saat ini sudah bekerja gitu ya. Dan ini bisa disesuaikan juga ya kalau misalkan teman-teman fresh graduate juga nggak apa-apa, silahkan aja bisa mention memang kayak lulusan dari jurusan apa dengan pengalaman seperti apa gitu ya. Terus juga yang kedua ini teman-teman bisa menyebutkan 2-3 achievement yang pernah diraih gitu ya. Dan juga yang ketiga adalah 1-2 top skills yang relevan. Yang relevan ini adalah dengan job yang memang teman-teman apply gitu ya, baik achievement dan juga top skills-nya gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman mention tentang skills itu bertolak belakang nih dengan job yang di-apply gitu. Nanti kita bahas juga ya gimana sih caranya menentukan top skills ini gitu ya. Oke, nah yang ketiga ini adalah pengalaman kerja. Nah, ini yang biasanya akan makan banyak tempat nih ketika teman-teman membuat sebuah CV gitu ya. Karena kan teman-teman harus mendefinisikan atau mendeskripsikan pengalaman teman-teman, baik pengalaman kerja, pengalaman magang, atau mungkin pengalaman lainnya gitu, berorganisasi atau mungkin pengalaman saat mengerjakan proyek gitu ya. Oke, di sini untuk formatnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi ada nama organisasi atau perusahaan, terus juga ada nama posisinya, ada juga kota atau negaranya gitu, tempat si company ini atau perusahaan ini berada, terus ada juga bulan dan tahun, dari kapan sampai kapan teman-teman berkontribusi di tempat tersebut gitu ya. Nah, ini mungkin guidance-nya atau guideline-nya, nih teman-teman kalau untuk menuliskan terkait definisi atau deskripsi bagi sebuah pengalaman kerja teman-teman punya gitu ya. Yang pertama, teman-teman bisa tulis pengalaman dari yang terbaru ke yang lama. Contohnya kalau di CV ini kan mulai dari yang terbaru itu di Juni 2020 sampai paling lama itu di Mei 2008 gitu ya. Terus selanjutnya adalah gunakan kata kerja aktif dan juga keyword disertai dengan pencapaian, skills, project, dan pemahaman yang kamu punya gitu ya. Nah, kata kerja ini tuh penting banget sih teman-teman, karena ini pasti akan memproyeksikan apa sih yang sudah teman-teman lakukan selama bekerja di sana gitu. Impact apa yang teman-teman sudah hasilkan ketika bekerja di sana gitu ya. Terus yang ketiga adalah deskripsikan hasil atau impact pekerjaan dengan presentasi atau angka supaya hal ini lebih terukur gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak mendeskripsikan untuk presentasi atau angka, itu ya sebetulnya tidak apa-apa sih sebenarnya, cuman memang akan lebih terukur dan lebih objektif juga ketika ada presentasi atau angka dalam deskripsi tersebut seperti itu. Oke, terus yang terakhir ini adalah gunakan bullet point atau paragraf dalam mendeskripsikan pekerjaan. Kalau aku sih lebih merekomendasikan untuk penggunaan bullet point seperti ini ya. Jadi biar supaya bacanya juga lebih enak di si recruiters-nya gitu ya, dan langsung dapetin keyword-keyword yang memang teman-teman tulis di deskripsi kerja tersebut. Gitu. Terus selanjutnya ini untuk education atau riwayat pendidikan, sebenarnya ini casual aja teman-teman bisa tulis.
untuk nama sekolahnya gitu ya, lokasi sekolahnya di mana, tahun lulusnya juga boleh, atau mungkin dari tahun masuk ke tahun lulusnya berapa gitu ya, misalkan 2017 sampai 2021 gitu. Dan juga teman-teman bisa masukin untuk jurusannya gitu ya, atau fakultas yang memang teman-teman aim saat itu gitu. Sebetulnya kalau untuk penulisan kayak IPK atau GPA itu sebenarnya opsional aja sih. Kalau teman-teman teman-teman nyaman untuk share juga nggak apa-apa gitu. Terus juga kalau untuk penulisan tesis atau tugas akhir juga opsional, silakan aja. Terus juga mata kuliah yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar itu juga opsional, boleh juga. Dan yang terakhir itu awards atau honors yang teman-teman dapetin juga itu opsional, boleh juga ya. Oke. Terus yang terakhir ini adalah skills dan lainnya gitu ya, atau skills and others. Nah, untuk part skills and others ini sebetulnya ini juga lebih fleksibel gitu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman menuliskan terkait skills yang teman-teman punya gitu ya. Nah, untuk skill sendiri teman-teman bisa mention hard skill maupun soft skills yang teman-teman punya. Tentunya udah tahu ya perbedaan hard skill dan soft skill. Kalau untuk hard skill sendiri mungkin seperti kayak teman-teman bisa menggunakan atau mengoperasikan Microsoft Word atau Excel, terus menggunakan mungkin bahasa pemrograman tertentu kayak gitu. Terus kalau untuk soft skills mungkin lebih ke kayak skills negosiasi, terus juga problem solving, terus juga mungkin skill interpersonal communication kayak gitu. Nah, untuk skills ini memang saranku adalah tulis yang memang relevan dengan pekerjaan yang dilamar dan sertakan keywords agar ATS friendly. Sebenarnya keywords ini juga penting banget sih teman-teman supaya memang CV teman-teman itu bisa langsung tersaring oleh si sistemnya itu gitu. Terus juga bisa diisi dengan kegiatan volunteer, penghargaan, sertifikasi atau publications juga boleh gitu ya. Terus yang terakhir adalah jika memungkinkan ini bisa juga ditambah dengan kontak referensi gitu. Jadi kontak referensi ini itu apa? Misalkan teman-teman punya kontak referensi kayak mungkin atasan di pekerjaan sebelumnya atau dosen gitu ya, atau teman kerja, itu boleh dicantumin aja. Bisa dicantumin 1 sampai 2, tapi yang perlu di notes adalah perlu izin dulu ya dari mereka, karena kan untuk kontak referensi ini kita biasanya akan mencantumkan nama dan juga alamat email atau nomor teleponnya. Gitu. Kontak referensi ini untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk HRD untuk memvalidasi info-info yang memang teman-teman sudah sampaikan di CV maupun saat interview. Kayak gitu. Misalkan teman-teman udah sampai ke tahap user interview terus sampai ke tahap offering, itu biasanya akan ada proses reference check atau background check gitu melalui kontak referensi yang disebutkan di CV. Gitu ya. Oke, nah ini sedikit reminder teman-teman tadi ya soal gimana sih caranya untuk bisa menentukan skills untuk kita tulis di CV kita gitu. Again, teman-teman pastikan udah mengamati gitu ya keywords yang terdapat di job yang teman-teman ingin lamar gitu agar sesuai dengan experience dan skill yang teman-teman punya gitu. Teman-teman bisa highlight seperti ini ya. Ini untuk job yang aku jadikan contoh adalah job data analyst gitu. Jadi sini aku highlight beberapa poin yang menjadi keywords gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan dari data analyst ini gitu, skills apa, experience apa gitu. Nah, mungkin dari keywords ini bisa teman-teman cantumkan di CV supaya nanti memang keywordnya itu langsung terproses oleh si sistemnya gitu. Nah, sebetulnya untuk keywords ini juga again balik lagi ke experience teman-teman dan juga skills teman-teman ya. Kalau memang cocok, silakan dimasukkan. Kalau memang belum cocok, tidak usah dipaksakan gitu. Karena yang paling penting dari sebuah CV adalah teman-teman menyampaikan informasi yang valid gitu ya. Jadi tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangkan. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang tips untuk nge-boost CV-nya teman-teman nih. Gimana sih supaya mungkin CV-nya itu bisa dilirik gitu ya, bisa lolos screening HRD gitu ya. Mungkin di sini ada 2 poin yang mau aku sampaikan. Yang pertama untuk dari segi desainnya dulu kali ya, ini agak klasik. Jadi kalau untuk dari segi desainnya, sebenarnya font yang resmi gitu ya yang digunakan itu biasanya pakai font Times New Roman, Arial, dan Helvetica. Gitu. Terus juga untuk layout dan desainnya itu yang clean dan juga bersih dan tidak banyak warna.
Mungkin contoh CV yang tadi aku tunjukkan itu salah satu contoh CV yang clean dan bersih gitu dan tidak terlalu banyak warna gitu. Justru kalau ketika banyak warna memang nantinya akan agak lebih mengganggu aja gitu ya Kak, dan tidak sesuai nih misalkan teman-teman apply ke posisi bisnis tapi kok CV-nya banyak warna gitu kan, agak tidak sesuai aja gitu. Mungkin kalau misalkan mampu ingin ada warna, bisa pakai CV kreatif yang memang teman-teman punya aspirasi karir di bidang kreatif seperti graphic design dan sebagainya tadi gitu. Terus jika dibutuhkan, teman-teman bisa gunain foto yang formal juga, foto yang profesional ya, jangan foto selfie. Jadi bisa pakai foto yang formal gitu ya, untuk di CV teman-teman. Terus yang keempat adalah buat CV sesuai dengan job yang di-apply gitu. Jadi sebetulnya ini juga kunci, mungkin udah banyak orang yang menyampaikan ini baik di YouTube, di internet, dan mungkin di aplikasi lainnya gitu ya, yang untuk sharing session seperti ini. CV itu usahakan jangan cuma satu sih teman-teman gitu ya. Jadi bisa buat beberapa CV yang memang sesuai dengan job yang teman-teman apply. Apalagi buat teman-teman fresh graduate atau first jobber gitu ya. Bisa misalkan memang pengen coba apply di beberapa posisi gitu, nggak di satu posisi yang memang teman-teman pengen banget nih. Itu teman-teman bisa buat beberapa CV yang bisa disesuaikan tadi ya dengan requirements dan juga tadi keywords terkait experience dan skills-nya gitu. Terus kemudian untuk konten, ini untuk konten sendiri usahakan layout tulisan itu padat, jelas dan tidak terlalu panjang gitu. Again dibuat sekompak mungkin ya teman-teman, tapi yang penting itu cukup menjelaskan diri teman-teman sebagai individual. Gitu. Terus yang kedua adalah deskripsi pengalaman menggunakan kata kerja aktif dan keywords ya. Dan yang ketiga adalah bahasa yang digunakan bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi yang secara formal atau bahasa yang bakunya ya. Jangan pakai bahasa gaul ya teman-teman. Terus yang keempat adalah highlight terkait pengalaman kerja atau project dan juga highlight terkait skills atau achievement. Highlight ini bisa menggunakan keyword tadi ya. Oke, nah ini tips lagi dari aku. Jadi ini mungkin sedikit tips yang agak lebih ke emosional atau psychological gitu kali ya. Jadi setelah submit CV, mungkin teman-teman bisa menyertakan cover letter juga kalau memang di platform atau portal tersebut menyediakan section cover letter gitu. Biasanya kan di beberapa career site ada yang memang cover letter dan CV itu terpisah sectionnya gitu, dan cover letter biasanya lebih opsional dibanding CV gitu. Tapi saran aku mungkin buat apalagi untuk teman-teman yang memang first jobber atau saat ini memang lagi actively cari kerja gitu ya, bisa banget menyertakan terkait cover letter ini gitu. Cover letter itu strukturnya seperti apa? Sorry, aku hari ini belum menyertakan nih terkait cover letter seperti apa, tapi teman-teman bisa lihat banyak contohnya di internet maupun di pembahasannya di YouTube juga supaya lebih jelas gitu ya. Terus yang kedua ini teman-teman bisa connect LinkedIn recruiter company tersebut gitu. Jadi kan dari job yang teman-teman apply itu dari company apa dan siapa sih rekruternya gitu di company tersebut. Teman-teman bisa connect LinkedIn-nya dan teman-teman bisa kirim message bahwa teman-teman itu apply ke job tersebut gitu. Karena again ya, kita sebagai recruiter menerima banyak CV yang kita proses setiap hari gitu. Jadi mungkin ya kita manusia juga, mungkin ada yang ke-skip juga gitu ya. Jadi again gitu, ini salah satu mungkin tips yang biasa aku bagikan gitu ya. Dan ini cukup work ketika aku dulu sebagai fresh graduate dan first jobber juga gitu ya. Ketika mencari pekerjaan pertama aku connectin banyak recruiters dan atau talent acquisition gitu ya dari berbagai company yang aku cukup interest gitu ya. Dan aku kirim message ke mereka juga bahwa aku sudah apply job tersebut dan aku memiliki ketertarikan untuk bisa join di posisi atau company tersebut gitu. Dan yang terakhir, tetap positive thinking dan jangan lupa berdoa. Karena mungkin aku yakin teman-teman udah melakukan yang terbaik gitu ya. Jadi biarkan God do the rest gitu ya istilahnya. You have do your best and let God do the rest juga gitu. Oke, nah yang terakhir ini adalah kesalahan yang harus dihindari nih dalam membuat CV gitu ya. Ini ada beberapa poin yang mau aku sertakan teman-teman. Yang pertama tadi ya, untuk foto kalau memang memungkinkan teman-teman mau pakai nggak apa-apa, tapi again jangan terlalu besar ukurannya sampai memenuhi
format CV-nya gitu ya, dan juga tidak memakai foto yang yang profesional gitu, tidak profesional. Jadi usahakan pakai foto yang formal juga gitu ya. Terus yang kedua adalah menuliskan informasi pribadi terlalu detail gitu. Tadi ya, di section pertama ketika kamu buat CV, ketika kamu nulis nama kamu, terus juga kamu tempat tinggalnya di mana, terus juga alamat email, nomor telepon, dan juga mungkin profil LinkedIn kamu atau mungkin portofolio kamu, itu jangan sampai terlalu detail, jangan sampai juga mungkin share tadi ya soal soal mungkin tanggal lahir, agama, status pernikahan kayak gitu, itu mungkin itu belum perlu gitu ya untuk di sebuah CV yang memang tadi aku contohkan gitu. Terus juga yang ketiga adalah menulis CV terlalu panjang gitu ya. Buat CV sekompak mungkin, sepadat mungkin dan sejelas mungkin gitu, yang cukup menggambarkan teman-teman sebagai individu. Terus yang keempat adalah banyak menggunakan emoticon atau warna-warni gitu. Dulu mungkin kalau kita awal-awal kelihatannya untuk kayak banyak emoticon atau warna itu lebih mencolok gitu ya, lebih menarik gitu. Tapi mungkin sekarang kan udah berubah juga ya. Dan kita juga kebanyakan company sudah memakai sistem ATS juga gitu ya. Jadi mungkin bisa dihindari juga nih untuk menggunakan emoticon dan warna-warni supaya tidak digunakan gitu. Terus kemudian yang kelima adalah melampirkan dokumen personal seperti KTP, SIM, KK, dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak perlu teman-teman di CV yang teman-teman udah buat. Karena untuk kayak kebutuhan untuk melampirkan KTP, KK itu biasanya memang di company tertentu gitu ya. Nggak semua company meminta kandidatnya untuk melampirkan ini. Pun biasanya memang kalau harus melampirkan KTP, SIM, atau KK itu biasanya akan di section terpisah gitu. Kalau misalkan memang apply-nya lewat website gitu ya, atau career site. Gitu. Terus selanjutnya adalah mencantumkan skills dalam bentuk persentase. Ini persentase yang aku maksud di sini adalah mungkin kalau teman-teman pernah lihat tuh di sebuah CV ada yang kayak pakai lingkaran gitu ya, misalkan problem solving skill 90% gitu. Itu sebenarnya nggak perlu gitu ya teman-teman. Jadi tinggal nyebutin aja skills yang teman-teman punya apa, baik dari hard skill maupun soft skills gitu. Terus selanjutnya adalah tidak menjelaskan deskripsi pekerjaan atau pengalaman. Again ya, ini sebenarnya cukup fatal juga kalau teman-teman nggak mendeskripsikan pengalaman yang dipunya gitu ya, karena kan pasti akan jadi pertanyaan juga ya buat yang ngelihat kok cuma nyantumin yang dikerjain apa gitu, pasti itu langsung skip kalau seperti itu. Jadi pastikan teman-teman menjelaskan deskripsi pekerjaan dan pengalaman yang dipunya. Terus yang terakhir adalah membuat satu CV untuk semua posisi tadi ya. Kalau memang teman-teman punya aim gitu ya, atau punya aspirasi karir untuk coba di berbagai posisi, mungkin bisa membuat lebih dari satu CV gitu ya, supaya memang CV-nya itu relevan dengan job yang di apply. Oke, nah mungkin ini terakhir referensi website untuk membuat CV ya teman-teman. Ini ada beberapa website yang aku cantumkan. Nanti bisa setelah ini kalau nggak salah dari pihak teman-teman Celebrate akan share PPT-nya gitu ya, dan teman-teman bisa klik referensi ini juga. Atau mungkin teman-teman kalau ada yang punya website lain juga nggak apa-apa, silakan aja preferensi masing-masing gitu ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman. Thank you udah menyimak bahasan terkait CV kali ini. Mungkin aku kembalikan ke Azra ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Oke, terima kasih Kak Rani untuk penjelasannya ya. Tadi udah menjelaskan tentang macam-macam CV, terus apa aja yang harus ditaruh di CV, apa aja yang harus sebaiknya tuh tidak ada di CV, tadi juga udah dijelasin gitu ya, dan beberapa contoh-contohnya. Nah, jadi di sesi kita ini ada agenda CV review ya, Karani, dan kebetulan kita masih ada waktu. Aku juga sudah siapkan orang-orangnya, kebetulan ada 2 orang. Mungkin aku mau sapa dulu dong yang tadi nih CV-nya mau direview. Halo kakak-kakak, mungkin boleh open mic biar aku bisa allow untuk kalian share screen gitu ya. Boleh, boleh. Oke, ada
Kak Saputra, dan Kak Aulia ya. Halo, apakah ada di Zoom? Halo, Oke, Kak Anissa. Halo, Kak. Gimana kabarnya? Halo. baik. Oke, mungkin Alhamdulillah. alhamdulillah baik ya. Oke, mungkin aku langsung persilakan Kak Anissa ya untuk bisa share screen CV-nya dan direview oleh Kak Rani. Silakan. Oke, sebentar. Oke, sambil nunggu mungkin Kak Anissa lagi prepare kali ya. Ini udah ada banyak pertanyaan juga di kolom Iya. chat ya. Mungkin nanti dari teman-teman yang udah bertanya di kolom chat, boleh loh kalau misalnya nanti mau open mic langsung ngobrol dengan Kak Rani, boleh. Setelah sesi Kak Anissa share screen ya. Boleh banget. Boleh. Jadi kita sisi review dulu ya, Azra ya? Iya benar sih, review dulu ya. Oke. Oke, Kak Anissa gimana? Apakah sudah ready atau ada kendala mungkin? Udah sih, udah nemu dokumennya, cuman mau ngeluarin dokumennya agak. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disiapkan sekarang buat nanti bisa langsung diskusi dengan Kak Rani mungkin ya. Oke, untuk Kak Saputra, boleh nanti disiapkan juga ya CV-nya. Oke, silakan. Bentar. Oke. Agak kurang zoom ya di aku. Di aku Oke, udah kelihatan kok. Oke. Aman. Ini kelihatannya satu lembar doang ya? Iya, kelihatannya satu lembar aja nih. Oh. Karena sebenarnya harusnya ada 2 sih sampai akhir. Coba Oh, aku oke. cek. Nggak apa-apa. Maaf ya lama. Nggak apa-apa, santai. Namanya siapa tadi? Sorry. Namaku Aulia Nisa, tapi dipanggilnya Anissa. Oke. Oke, Anissa boleh nggak apa-apa? Kita tungguin. Oke, teman-teman sorry kalau agak berisik ya. Soalnya ada lagi kurang kondusif di rumah sebelah. Oke, udah kelihatan ya, berarti Anissa CV-nya ini aja. Mungkin nanti lembar keduanya bisa dibuka lagi kali ya Kak. Soalnya aku pakai tablet. Oh iya, nggak apa-apa, itu oke. Oh oke. Coba aku baca sekilas dulu ya. Oke, jadi di sini Anissa udah mencantumkan nama, nomor telepon, alamat email, dan juga LinkedIn profile ya. Di sini juga ada Anissa juga mencantumin foto juga. Dan di sini oke, mungkin ini yang jadi agak cukup bisa di-highlight nih untuk alamat tinggalnya. Saat ini lagi di Turki ya. Nah, ini mungkin bisa tidak usah terlalu detail nih Anissa, karena ini cukup konfidensial, ini alamat, ini data pribadi kamu banget gitu ya, takutnya disalahgunakan. Jadi better mungkin untuk kotanya dan negaranya aja gitu. Kalau mau cantumkan untuk kode pos juga it's okay, nggak apa-apa, boleh. Oke, udah bagus. Nah, penggunaan fotonya juga udah cukup ya, maksudnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Dan udah dipakai foto yang formal juga. Kemudian untuk di bagian summary-nya, Anissa juga udah cukup menjelaskan bahwa Anissa itu sebagai undergraduate student dari universitas apa, majornya itu apa, gitu. Dan kamu punya interest atau enthusiastic di bidang kuliner juga gitu ya. Dan juga kamu menjelaskan bahwa kamu punya kamu pengen explore juga gitu ya, kesempatan di area lain juga. Terus kamu juga menjelaskan kamu itu orangnya seperti apa. Oke.
menurutku ini udah cukup bagus sih, udah cukup compact juga, udah cukup menjelaskan 3 poin tadi ya, kamu menjelaskan kamu siapa, terus juga kamu itu punya skills-nya apa aja, tapi mungkin kalau bisa, kalau memang ada relevant experience, bisa dicantumkan juga nih Anissa gitu ya, relevant experience, Oke, Kak. experience yang kamu punya itu apa. Itu kayaknya kalau di sini kamu udah cukup menjelaskan diri kamu itu seperti apa. Dan juga skills yang kamu punya, tinggal experience-nya aja ya. Oke, Kak. Terus untuk work experience, itu udah bagus ya. Udah dari yang paling baru dan yang terlama di bawahnya. Oke, udah ada alamatnya juga di mana untuk lokasi pekerjaannya sebagai apa. Oke, kamu juga menjelaskan tempat pekerjaan kamu itu apa sih gitu ya. Ternyata ini adalah the most well-known restaurant serving Indonesian food. Oke, udah cukup bagus. Oke, ini juga udah oke nih, pakai bullet point juga. Udah clean banget, dilihatnya enak juga ya. Untuk kalimat-kalimat yang kamu state. Oke. Oke, kalau dari aku sih dari segi deskripsi pekerjaannya udah cukup bagus nih, Anissa. Kamu udah cantumin angka juga di sini. Tapi mungkin kalau misalkan memang ada persentase yang dipunya gitu, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak usah dicantumin, nggak apa-apa ya. Oke, Kak. Oke, udah good untuk dari segi work experience-nya. Kemudian untuk education-nya, oke, udah cantumin ya. Oke, udah nyantumin terkait tanggal lulus, tanggal masuk dan sampai tanggal lulus, terus kamu di jurusan apa, terus kamu pernah ikut kegiatan apa. Oke. Terus untuk organizational experience, ya mungkin ini ya teman-teman, kalau memang teman-teman mau fresh graduate atau mungkin masih masa kuliah dan cari pengalaman magang, itu masukin experience organisasi juga, itu gak apa-apa, bagus banget ya. Oke. Sip, kalau dari aku sih udah all good sih, Anissa, untuk poin-poin ini. Tapi mungkin tadi ada beberapa notes ya. Oke, Ada lagi makasih mungkin banyak, Kak. untuk Di selanjutnya? bawahnya sebenarnya cuma interest aku. Aku mencantumkan interest aku itu apa aja sih, sama soft skill sama hard skill, tapi aku nggak ngerti nih cara Oke, nggak apa-apa. ngebukanya. Oke. Nah, Iya. sebenarnya mungkin ini saran dari aku ya, kalau memang terpisah seperti ini, Anissa, mungkin bisa sih di bagian work experience maupun di organizational experience-nya itu bisa dibikin compact lagi gitu, supaya nggak jadi dua page gitu ya. Jadi nggak ketinggalan tuh bagian skill sama interest-nya. Jadi di satu page aja. Sebenarnya kalau aku sebagai recruiter gitu ya, aku merasa satu page itu udah cukup ideal sih untuk sebuah CV gitu sih. Jadi kalau misalkan di poin work experience ini ada 2 poin yang bisa disatukan menjadi satu kalimat, itu nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Dan mungkin diperhatikan lagi kalau memang pengen pakai full bahasa Inggris, diperhatikan aja untuk grammar-nya ya. Oke, sip, udah bagus. Anissa, good luck makasih ya. banyak, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Anissa udah mau share CV-nya. Sama-sama, Kak. Oke, selanjutnya ada satu lagi ya dari Kak Gusti Imam Saputra. Mungkin aku udah jadikan co-host ya, bisa share screen CV-nya. Terima kasih. Sudah kelihatan. Ini aku manggilnya siapa? Halo? Agak putus-putus nih di aku. Kalau di Azra gimana ya? Iya, agak putus-putus juga. Agak putus ya. Iya. Gak apa-apa. Cek kalau sekarang. Oke, sudah kedengeran? Oke, baik. Boleh dipanggil Gusti, Kak, akunya? Oh, oke. Ya, hai Gusti, salam kenal ya. Aku bisa dipanggil Rani. Oke, aku izin baca
CV-nya sebentar ya, nanti kita review bareng-bareng. Baik, Oke. boleh. Oke, nah untuk penggunaan nama ini udah bagus ya, kamu udah nyertain nama lengkap kamu, terus juga again untuk informasi data pribadi atau kontaknya udah cukup jelas juga. Tapi mungkin kalau untuk kayak apa namanya Jakartanya ini aku ngerasa kayak prefer pindah di depan aja gitu sih, jadi supaya si email, nomor telepon, dan link kamu tuh bisa kayak sederet gitu sih. Tapi itu again balik lagi kamu ya, kalau kamu nyamannya seperti ini juga nggak masalah gitu. Terus kalau untuk bagian summary, oke, Gusti udah menjelaskan Gusti itu graduate dari mana, dari jurusan apa, dan dengan IPK berapa gitu ya. Oke, good. Di sini Gusti udah menyebutkan terkait hard skill dan soft skills yang kamu punya. Apalagi di sini ada SQL dan Python. Mungkin Gusti punya aspirasi untuk coba ke area analisis, itu udah bagus banget. Udah nyantumin keyword-nya juga. Oke. Nah mungkin yang belum di sini adalah terkait experience kamu gitu ya. Mungkin experience kamu di ketika kamu ada project gitu ya, kamu bisa cantumin di summary-nya gitu. Mungkin project apa sih yang pernah kamu lakukan terkait analisis gitu ya, itu bisa kamu cantumkan juga gitu. Atau mungkin achievement yang pernah kamu capai gitu ya, yang relate dengan skills kamu bisa cantumin juga ya Gusti. Oke, kalau untuk work experience udah bagus nih, udah dari yang paling baru sampai yang paling lama. Oke, good. Oke, boleh balik lagi ke atas sedikit. Oke, nah, oke mungkin di sini Gusti udah cukup memperhatikan terkait angka gitu ya, penggunaan angka juga udah kamu pakai. Terus apa aja sih yang kamu lakukan gitu, basically kamu benar-benar perhatiin dan kamu nyebutin semua yang kamu lakukan gitu ya. Tapi mungkin diperhatikan lagi untuk penggunaan grammar atau kalimatnya gitu ya. Kalau development ini bisa diubah menjadi develop learning material gitu. Oke. Terus juga untuk selanjutnya udah cukup bagus, udah menggunakan angka juga dan persentase, good. Oke, boleh ke bawah. Oke. Sip, bagus. Untuk education, oke. The University of Intel. Oke, Madam Education, tahun sekian, tahun sekian, area of interest. Oke, bagus. Udah nyantumin area of interest kamu apa, seperti data analyst, programming language, coding. Ini bisa jadi keyword juga di sebuah job gitu ya. Biasanya di sebuah job itu pasti akan mencantumkan terkait keyword-keyword yang dibutuhkan sih. Nah ini mungkin kalau misalkan memang Gusti cukup punya aspirasi di bidang analisis atau mungkin yang berkaitannya tadi dengan analytical, itu udah cukup mewakili gitu ya. Untuk additional sections, ini skills, language, course-nya. Oke. Di bawah lagi ada lagi? Atau udah cukup? Oke, good. Oke. Nah mungkin kalau untuk additional sections ini sebetulnya oke, udah cukup bagus sih. Kamu udah mencantumkan soft skills kamu apa dan hard skill kamu apa ya. Oke, nah mungkin untuk Google Product ini bisa diganti kali ya Gusti. Google Product itu biasanya kita bilangnya itu Google Sheets, SUITES, Google Sheets gitu ya. Atau mungkin sebenarnya Microsoft Office aja juga udah cukup gitu ya. Karena kan itu sebenarnya sama gitu ya. Microsoft Office dan juga Google Sheets. Terus kamu juga cantumin programming language apa yang kamu pakai, itu udah good juga. Language juga oke, nggak apa-apa. Sebenarnya itu optional, tapi kalau Gusti mau nyantumin juga it's okay. Terus course, nah ini course juga bagus ya kalau memang posisi yang kamu apply ini berkaitan dengan course yang pernah kamu pernah kamu coba gitu atau pernah kamu laluin juga, itu udah cukup mewakili juga gitu ya. Oke, sip.
udah cukup sih, Gusti, udah cukup bagus. Mungkin tinggal diperhatikan penggunaan grammarnya aja, gitu ya, supaya tidak ada kalimat yang mungkin artinya jadi berbeda, gitu ya. Udah cukup bagus, Gusti. Mungkin ada yang mau ditanyain dari Gusti? Mungkin bisa itu dulu aja. Oke, sip. Good luck ya. Terima kasih ya Kak Rani. Sama-sama. Makasih Kak Gusti udah mau share CV-nya. Oke, mungkin di kolom chat udah banyak ya Kak yang Iya. tanya nih. Nah, mungkin Oke, dari boleh. teman-teman yang udah nanya di kolom chat, aku persilakan kalau dari teman-teman mau ngomong langsung. Itu boleh? Atau mau dibacain? Boleh, kalau teman-teman nyaman mau ngomong langsung, tapi kalau mau dibacain juga nggak apa-apa. Iya. Silakan teman-teman nyamannya gimana nih? Nah, teman-teman mau ada yang mau ngomong langsung mungkin biar lebih enak gitu? Boleh? Ya, enggak. Oke, kalau gitu aku bacain dulu aja ya dari Boleh. yang Soalnya paling aus nunggu buka puasa agak. sambil ngabuburit ya. Oke, kalau gitu dari Kak Olive ya. Kak, kalau CV untuk mendaftar program full funded pengabdian ke negara terpencil Indonesia, itu jenis CV mana ya? Oke, berarti ini lebih ke volunteer ya, Olive ya. Semoga nggak salah ya aku. Mungkin lebih ke volunteer ya, karena kan pengabdian di sini ya Betul. keywordnya. Oke, kalau untuk pengabdian sebenarnya sih kamu bisa pakai yang chronological nggak apa-apa gitu ya. Chronological ini kan karena akan menjelaskan terkait history kamu punya pengalaman, kamu punya mungkin relevan skills lain yang memang dibutuhkan oleh si program volunteer itu gitu ya, itu nggak apa-apa banget sih, karena kan basically kalau untuk yang functional CV tadi itu memang ditujukan kalau misalkan mungkin kamu mau career switch atau kamu punya gap gitu ya, gitu sih. Tapi kalaupun memang mungkin pertimbangan kamu kalau misalkan chronological tidak terlalu menunjukkan skills kamu, sebenarnya bisa aja kamu tinggal menyertakan skill-skill kamu di skill-skills yang kamu punya gitu ya di history experience kamu gitu sih. Oke, gimana Kak Olive? Apakah mau sedikit menambahkan atau udah oke? 1, 2, 3. Oke, berarti udah oke ya dari Kak Olive. Aku mau next ke pertanyaan dari Kak Ari. Saya izin bertanya bagaimana dengan patokan umur? Misalnya sekarang kebanyakan perusahaan untuk merekrut dengan patokan umur contoh 22 tahun. Dan di atas umur tersebut atau di antara 29 tahun. Apakah selalu dipertimbangkan? Oke, terkait umur ya, ini dari Mas Ari ya berarti. Oke, sebenarnya kalau umur itu, again ya, mungkin kalau untuk di teman-teman yang kayak, tergantung company-nya sih. Kalau misalkan memang kayak di startup gitu ya, itu memang biasanya kita nggak mencantumkan maksimal umurnya berapa gitu ya. Mungkin kalau untuk yang lebih ke corporate yang biasanya agak strict nih soal umur gitu. Jadi again, tergantung dari company-nya sendiri gitu ya, itu bergeraknya itu lebih ke startup atau corporate gitu, apakah mereka mencantumkan atau enggak gitu. Kalau memang misalkan mencantumkan batas usia untuk melamar berapa, mungkin kalau memang udah melewati itu bisa jadi pertimbangan juga gitu ya. Tapi again, sebenarnya ketika kita memproses suatu kandidat gitu ya, mungkin di beberapa recruiters akan lebih mempertimbangkan experience-nya gitu dibanding dari usianya gitu. Dan juga mungkin di posisi-posisi tertentu, misalkan kayak posisi manajerial gitu ya, atau kayak misalkan posisi head lead, itu kan memang biasanya dibutuhkan orang-orang yang memang mungkin dari segi usia lebih agak sedikit tua gitu ya. Sorry, bukan tua, maksudnya kayak lebih sedikit berusia gitu ya. Karena kan pertimbangannya adalah pengalamannya udah cukup banyak, lebih mature juga dari segi emosional dan juga mungkin hubungan atau relasi antar tim gitu udah lebih mature gitu ya dibanding yang memang masih muda-muda gitu. Jadi sebenarnya patokan umur itu mungkin bisa jadi pertimbangan, bisa jadi tidak, tergantung dari company yang kamu lamar ya, Mas Ari. Oke, jadi kalau umur itu balik lagi ke ini ya, kebutuhan dari perusahaannya sendiri ya. Betul. Mungkin ada kebutuhan dari posisi tersebut gitu ya.
cocoknya atau kapasitasnya nih di usia berapa, mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga gitu. Betul sekali. Nah, aku mungkin juga mau ingat ini untuk teman-teman, aku barusan kasih link absen, itu bisa teman-teman isi, karena link absen itu bisa sebagai untuk pengiriman sertifikat dan juga materi dari webinar hari ini gitu ya, jadi jangan lupa diisi. Dan ada sosial media Celered juga yang bisa teman-teman follow di celereds.school, di IG dan di LinkedIn. Kita biasanya share info tentang kegiatan atau event kita di Instagram. Jadi jangan lupa di-follow dan diisi link absennya. Oke, kalau gitu aku mau lanjut bacain pertanyaannya. Selanjutnya, dari Kak Abdul, ini tentang font yang direkomendasikan di CV itu minimal berapa ya ukurannya? Oke. Oke, tadi aku mungkin lebih nyebutin ke jenis fontnya ya, yang resmi Jenis apa. fontnya, Kalau untuk betul. ukurannya. Oke, kalau ukuran ini mungkin menyesuaikan ya, Mas Abdul. Jadi menyesuaikan dari informasi yang Mas Abdul tulis di CV itu apa aja gitu. Apakah udah cukup, misalkan banyak nih yang mau ditaruh di CV gitu ya, karena professional experience-nya cukup banyak. Nah, mungkin itu ukuran fontnya bisa nggak sampai 14 gitu ya, tapi kan normalnya dalam penggunaan resmi itu biasanya di 12 gitu. Tapi kan kalau misalkan 12 itu terlalu besar, ya mungkin bisa dikecilin sampai 11 gitu. Yang penting nggak di bawah 10 aja sih, karena kalau di bawah 10 pasti terlalu kecil gitu. Ya, dan biasanya menyesuaikan dengan fontnya juga ya. Kadang font Mm-mm. dengan beda font tuh biasanya ukurannya juga beda gitu Iya, kan. benar banget Azra, benar-benar. Oke, next kita ke pertanyaan berikutnya. Itu dari ke Andi. Kalau sudah punya pengalaman kerja 1 tahun, tapi lulus sarjana sudah 2 tahun, itu di CV boleh ditulis fresh graduate nggak ya? Oke, jadi aku pernah baca di suatu website gitu atau artikel, sebenarnya siapa sih yang bisa disebut sebagai fresh graduate gitu. Yang bisa disebut sebagai fresh graduate itu adalah memang mungkin seseorang yang baru lulus kuliah sampai dalam tentang waktu 2 tahun kayak gitu. Itu bisa dibilang fresh graduate gitu. Jadi misalkan kamu setelah lulus kuliah kamu ada pengalaman magang atau mungkin pengalaman kerja 1 tahun, itu masih bisa dibilang fresh graduate sebenarnya, atau entry level kalau di bidang HR bilangnya kita entry level gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk ditulis di CV itu boleh fresh graduate atau enggak. Kalau misalkan dalam 2 tahun itu memang ada pengalaman gitu ya, pengalaman magang atau bekerja sebelumnya, silakan aja gitu bahwa kamu itu siapa, dari jurusan apa, dan kamu itu punya keahlian di bidang apa gitu. Mungkin pengalaman kamu di bidang apa dan juga achievement dari pengalaman kamu itu, baru kamu bisa nyebutin skills kamu gitu. Jadi kalau untuk boleh ditulis fresh graduate atau enggak, kalau saran aku sih nggak apa-apa, nyamannya lagi Mas Andi mau nulis fresh graduate atau langsung menyebutkan Mas Andi itu siapa dengan latar belakang pendidikannya apa gitu. Oke, sangat jelas ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Jika melamar suatu pekerjaan via online form, apakah di kolom pengisian alamat itu perlu disebutkan lengkap alamat domisili kita atau tidak perlu? Karena mendengar tadi di CV disebutkan tidak perlu mencantumkan alamat lengkap. Oke, berarti ini mungkin aku nangkepnya pakai kayak online form gitu ya. Oke, lewat website gitu. Oke, nah kalau untuk terkait alamat itu kalau memang di situ bukan opsional gitu ya atau required, kalau saran aku sebenarnya alamat yang memang nggak detail sampai nomor rumahnya gitu ya. Karena again alamat rumah itu adalah data yang cukup konfidensial gitu. Takut disalahgunakan juga gitu. Apalagi mungkin ini again hati-hati ya teman-teman kalau misalkan memang membaca lamaran pekerjaan yang mungkin kelihatannya bohongan atau scam gitu ya. Itu juga hati-hati gitu. Kalau dari aku pribadi saranku sih adalah tidak perlu nulis alamat lengkap, tapi mungkin cuman kayak misalkan kamu tinggal di daerah Jakarta gitu ya, perumahannya apa, misalkan perumahan Puri Baru gitu, koma Pasar Minggu Jakarta misalkan gitu ya. Itu nggak kepastikan, kan kamu nggak nyebutin RT RW, kamu nggak nyebutin nomor rumah kayak gitu ya. Jadi itu masih cukup general dan aku menganggapnya itu masih cukup aman gitu sih. Yang tidak perlu mencantumkan alamat lengkapnya adalah di CV-nya kayak gitu. Berarti kalau di online form kemungkinan sih kalau dari perusahaan itu kemungkinan aman ya. Tapi kalau di CV bisa domisili atau enggak
kode posnya gitu ya, jadi tahu Iya, letaknya ini betul. apa sih rumahnya gitu. Iya, jadi kan perusahaannya tahu ya kalau di CV Hmm. domisilinya di mana. Misalkan di Jakarta, Indonesia gitu. Takutnya Nah, di atau mana nih mungkin Jakarta sebenarnya bagian mana? iya Jakarta bagian mana. Atau mungkin ternyata kamu di domisili CV kamu nyebutin di daerah Semarang gitu ya, Semarang, Jawa Tengah gitu. Tapi padahal yang dicari sebenarnya di Ya, Jakarta kayak Jakarta. gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Rifki, misal kita belum terlalu fasih berbahasa Inggris, sebaiknya kita menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia ya di CV. Oke, sebenarnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu sama aja gitu. Cuman sekarang ini aku melihatnya di industri kita yang ada di Indonesia, kayaknya di banyak company itu udah mulai menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa sehari-hari gitu ya. Meskipun itu mungkin nggak dipakai dalam komunikasi, tapi biasanya dalam penggunaan misalkan presentasi atau mungkin di karir di website-nya mereka gitu ya. Itu biasanya menggunakan bahasa Inggris dan tidak bahasa Indonesia gitu. Kalau misalkan belum fasih, sebenarnya tadi bisa pakai salah satu website yang aku rekomendasikan. Di situ biasanya sudah tercantum kayak bahasa Inggris yang memang udah sesuai standarnya gitu sih. Jadi untuk menjelaskan deskripsi pekerjaan kamu apa gitu. Itu bisa pakai website yang aku rekomendasikan tadi gitu. Atau kalau mungkin bisa juga pakai namanya Grammarly. Itu lebih bagus sih dibanding Google Translate teman-teman. Gitu. Jadi bisa pakai Grammarly juga ya. Gitu. Jadi kalau mau pakai bahasa, aku lebih merekomendasikan pakai bahasa Inggris. tapi kalau misalkan memang nyamannya pakai bahasa Indonesia dan belum pede pakai bahasa Inggris, silahkan. Tapi again ya, bahasa Inggris mungkin nanti ke depannya akan sangat dibutuhkan gitu dalam berbagai industri. Oke, mungkin kalau bahasa Inggris tuh ada nilai plus gitu nggak sih, Kak? Betul. Menurutku bahasa Inggris itu jadi nilai plus juga ya, Kak. Karena kan bahasa global juga ya. Ya, betul. Nih, dan kalau misalnya untuk CV ATS gitu, itu kayaknya ini ya, rata-rata menggunakannya bahasa Inggris ya? Iya, benar-benar Azra. Rata-rata banyaknya itu mungkin dari sekian banyak kandidat yang aku proses, hampir 95% lah pakainya bahasa Inggris di sistem ATS ini. Jadi nggak apa-apa untuk teman-teman dilatih juga aja CV-nya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, dibuat juga bisa disesuaikan nanti kalau apply ke perusahaan. Yap. Selanjutnya ada dari Kadara Puspita. Saya lulusan baru SMA, apakah di bagian education dicantumkan dengan SMP-nya atau tidak ya Kak? Dan untuk bagian prestasi itu, apakah harus sesuai dengan job yang akan kita apply? Contohnya seperti Olimpiade Biologi, tapi job kita berkaitan dengan IT. Oke, nah oh ya tadi mungkin aku juga belum mention terkait education itu sampai mana sih batasannya kita menulis riwayat pendidikan. Sebetulnya riwayat pendidikan itu tidak perlu sampai SD atau even TK ya teman-teman gitu. Jadi pendidikan terakhir teman-teman aja itu udah sangat cukup gitu. Baik kita mau SMA atau SMK atau mungkin kuliah gitu. Karena kan kalau misalkan SMA itu udah sangat ada penjurusannya lah istilahnya, ada IPA IPS gitu. Kalau SMP itu kan masih general ya, belum ada penjurusan gitu. Jadi nggak apa-apa pendidikan terakhir aja yang ditulis. Dan untuk bagian prestasi itu apakah harus sesuai dengan job yang akan kita apply? Oke, jadi kalau untuk bagian prestasi, kalau memang prestasinya itu nggak terlalu banyak gitu ya yang bisa di list gitu, saran aku sih nggak apa-apa. Sebenarnya prestasi itu jadi salah satu nilai plus juga gitu. Bahwa oh kamu itu juga aktif loh mengikuti kegiatan olimpiade, hanya belajar aja di sekolah kayak gitu. Atau mungkin kayak kalau di kuliah gitu ya prestasi kolom bagian award gitu ya atau achievement gitu itu juga jadi nilai plus gitu sih supaya memang kamu tuh dipandang aktif anaknya, tidak hanya belajar aja gitu tapi di luar kegiatan akademis kamu juga aktif gitu sih. Oke, mungkin dari Kak Dara nih ada yang mau disampaikan mungkin atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait mungkin ada achievement lain yang Kak Dara punya gitu, boleh dong kalau mau disampaikan. Oke, ini dari teman-teman yang bertanya di kolom komen nih, aku kasih kesempatan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau langsung ngobrol atau mau diskusi langsung. Boleh. Arani boleh loh.
mumpung di sini ya, mumpung teman-teman Iya. apa ya nanya sepuasnya gitu, bisa ceritain mungkin sempat ada pengalaman apa pas bikin CV, mungkin bingung gimana peletakannya, boleh. Mumpung di sini ya, dan mumpung masih ada waktu nih. Aku lihat di kolom chat pertanyaan panjang-panjang juga ya, jadi kalau mungkin bisa dijelaskan langsung kayaknya lebih enak deh. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh raise hand, boleh juga langsung nyalain mic. Boleh silakan. Atau udah pada lemes nih jam-jam krisis. Harus semangat dong teman-teman, bentar lagi. Bentar lagi, Bentar lagi nggak buka terasa loh, puasa. mungkin pas teman-teman ngomong nanti, tiba-tiba udah mau buka gitu kan. Adakah yang mau bertanya? Langsung mungkin lagi nyusun buat apply. Izin Kak, saya bertanya Pak. Boleh. Halo, boleh. Siapa? Ya, perkenalkan nama saya Anas Maulan Zidki Kak, masih kuliah. Oh iya, Untuk halo Anas. Salam kenal. ya untuk tipe CV yang cocok yang buat fresh graduate itu buat apa ya Kak kira-kira? Dan untuk fresh graduate itu lebih menonjolkan skill kan ya, karena belum ada pengalamannya gitu ya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Anas. Oke, jadi kalau untuk emang yang masih kuliah berarti asumsiku adalah mau cari pengalaman magang gitu ya. Oke, mungkin atau mau cari apa namanya job yang memang open nih untuk yang mungkin baru akan mau lulus gitu. Nah, kalau dari CV-nya sendiri itu bisa pakai yang chronological tadi ya, Anas, karena again chronological itu ditunjukkan kalau memang kamu itu berniat untuk melamar pekerjaan juga gitu. Karena kan itu sebenarnya chronological itu secara format atau structure itu cukup menjelaskan diri kamu sebagai individu gitu ya. Karena kan di situ akan terlihat jelas tuh professional experience kamu seperti apa. Kalau misalkan sebagai anak kuliahan, memang mungkin professional experience-nya belum banyak gitu, atau mungkin belum ada. Nah, itu bisa ditonjolkan dari segi organisasi sih, pengalaman organisasinya gitu. Mungkin ada beberapa pengalaman organisasi 1 atau 2, atau mungkin even cuma 1 ikut organisasi, nggak apa-apa, dimasukin aja gitu. Terus juga mungkin relevan juga mungkin terkait proyek-proyek yang pernah dikerjain bareng dosen, atau mungkin proyek di kampus bareng teman-teman, atau pernah ikut lomba, itu nggak apa-apa ditonjolkan juga gitu. Jadi itu tadi ya yang seperti aku mention di sebelumnya, itu menjadi nilai plus bagi teman-teman kalau memang nggak terlalu banyak pengalaman profesional, tapi dari segi organisasi, side project yang kalian kerjakan itu cukup kalian punya dan mungkin ada banyak gitu, itu jadi nilai plus juga sih, bahwa mungkin teman-teman nggak hanya aktif di akademis tapi juga aktif di luar itu, di non akademis, kayak gitu sih. Anas, mungkin cukup menjawab nggak atau ada yang mau ditambahkan? Baik, baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya lagi? Open mic, boleh banget langsung aja bertanya. Kak Ezra, aku mau nanya Kak. Boleh, silakan. Kak Rani halo Kak Rani, sebelumnya salam kenal. Aku Kenal. Rido. Hai Aku mau nanya Rido. Kak, tadi sempat dijelasin beberapa jenis dari CV gitu ya. Menurut Kak Rani sendiri dari beberapa jenis itu dan sebagai rekruter juga, apakah ada klasifikasi tertentu gitu dari jenis CV ini? Misalkan kayak kita marketing, ya cocoknya pakainya creative CV gitu, atau kita sebagai role-nya IT cocoknya pakai yang chronological atau yang kedua gitu. Ada nggak sih Kak menurut Kak Rani sendiri gitu klasifikasi seperti itu? Oke, berarti sorry tadi kayaknya agak keputus di tengah, berarti kayak CV mana sih yang cocok gitu ya sebenarnya dipakai? Berdasarkan role iya gitu. Berdasarkan minat mereka gitu. Oke, ini berarti minatnya itu apa gitu ya, Rido ya? Minatnya ke marketing. Aku minatnya ke Sekarang, marketing dan aku pakainya kreatif itu bagus atau enggak gitu. Oke, marketingnya kalau boleh tahu apa spesifik role-nya? Desain grafik gitu. Oke, good.
Boleh banget, Rido, kalau memang kamu punya minat di marketing, desain grafis gitu ya, atau graphic designer, itu boleh banget pakai CV yang kreatif gitu. Karena sebenarnya CV kreatif itu kan nggak saklek dengan format di dua tadi ya, chronological dan satu lagi fungsional gitu. Jadi CV kreatif itu cukup bisa membebaskan kamu nih untuk bisa menonjolkan mungkin tadi ya proyek-proyek kreatif yang pernah kamu jalanin gitu. Dan terlebih sebenarnya yang paling penting dari sebuah CV kreatif adalah kamu input untuk link portofolio kamu yang pernah kamu kerjakan gitu ya. Atau mungkin even link sosial media kamu gitu ya, itu nggak apa-apa. Karena kan biasanya ada beberapa teman-teman yang menaruh portofolionya di sosial medianya ya, kayak misalkan di YouTube, untuk yang videographer, atau mungkin di Instagram gitu ya. Itu juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi yang paling penting sebenarnya yang perlu di-highlight adalah jangan lupa untuk mencantumkan link portofolio yang kamu punya gitu. Cukup menjawab nggak? Oke, berarti nggak harus spesifik kayak sesuai minat aku gitu ya Kak, tapi lebih bagus pakai kreatif gitu ya. Iya, lebih Oke, bagus pakai kreatif sih sebenarnya kalau memang tujuannya pengen coba apply di desain grafis tadi gitu ya. oke, thank you Kak Rani. Sama-sama. Oke, makasih buat Kak Rido pertanyaannya. Dari teman-teman yang lain ada nggak nih yang mau bertanya juga? Open mic gitu? Izin Kak, mau tanya. Oke, silakan. Iya, Kak. Salam kenal Kak Rani, perkenalkan nama saya Dela Rizka Damayanti. Izin bertanya Kak, terkait CV yang section di pendidikan. Saat ini kan baru marak-maraknya ada pendidikan non formal gitu kayak ya, atau kayak course atau bootcamp kayak gitu. Nah, ini di bootcamp sendiri itu ada, atau course itu ada kayak macamnya gitu. Ada yang bootcamp live section atau ada bootcamp yang self learning atau belajar sendiri lewat website. Nah, kalau pendidikan non formal itu dimasukkan ke bagian CV itu ada sectionnya sendiri di kursus atau bootcamp atau masuk di pendidikan itu sendiri Kak. Terus pertanyaan yang kedua itu apakah kursus atau pendidikan non formal itu dilihat juga itu prosesnya live session atau belajar sendiri gitu Kak. Oke. Sorry tadi namanya siapa? Dela. Oh iya Dela, halo Dela, salam kenal. Aku bisa dipanggil Rani. Oke, jadi terkait tadi ya pendidikan non formal itu baiknya ditaruh di mana sih gitu ya? Oke, oke. Jadi kalau untuk pendidikan non formal tadi, sebenarnya baiknya ketika ada section tadi yang aku contohin education itu adalah pendidikan formal yang pernah kamu tempuh gitu. Baiknya seperti itu. Jadi kayak kamu dari sekolah mana gitu ya, SMA atau SMK atau universitas itu baiknya di situ. Kalau memang kamu ikut pendidikan non formal atau kayak course gitu ya atau lembaga sertifikasi itu baiknya di bagian bawah sih, di bagian yang tadi ya, skills and others. Kamu bisa masukin untuk sertifikasinya dan juga course-nya gitu. Karena biasanya ketika sudah melewati course atau mungkin sertifikasi tertentu itu kan biasanya akan ada license-nya gitu yang keluar ya. Itu bisa kamu cantumkan juga di situ. Gitu sih. Dela, cukup menjawab nggak? Iya cukup Kak. Mau tanya satu lagi boleh Kak? Boleh. Untuk sectionnya di CV itu apakah ada semacam peraturannya harus kayak gitu Kak? Contohnya kayak saya kan fresh graduate, saya minat di bidang data. Nah sedangkan saya punya pengalaman menjadi seorang guru Kak, itu kan kayak nggak relate gitu ya. Walaupun gurunya tuh di bidang teknologi, cuma nggak mengalah yang ke bagian data. Apakah boleh kalau di CV-nya itu sectionnya pendidikan, lalu ada project atau kursus yang kita ikuti, lalu baru ada work experience, terus organisasi, skill gitu Kak, atau pengalaman saya walaupun yang nggak sejalur atau sejalan itu tetap ditaruh di bawah pendidikan. Oke, baiknya sebenarnya kalau misalkan ada pengalaman yang nggak relevan dengan job yang kamu apply, itu sebetulnya tidak perlu dicantumkan sebenarnya ya, Dela. Tapi kalau memang itu mungkin pengalaman yang menjadi nilai plus gitu ya menurut kamu, karena memang mungkin ada sedikit mirip-mirip atau nyenggol-nyenggol dikit nih dengan job yang kamu apply,
itu bisa ditaruh di bagian mungkin tadi ya, misalkan pengalaman tadi adalah project saat kamu kuliah atau kamu sekolah, bisa masukin di bagian education dan bawahnya itu project gitu, karena kan sebenarnya tadi itu opsional ya untuk bagian project atau mungkin activities atau awards yang pernah kamu lakukan di saat kamu menempuh pendidikan formal tadi gitu sih. Iya, baik Kak Rani untuk jawabannya. Makasih Kak. Oke, sama-sama Dela. Oke, mungkin aku mau lanjutin pertanyaan yang di kolom chat dulu ya, karena nih masih ada sedikit Boleh, nih. boleh. Ini ada dari Kak Dea Agustin, itu yang tadi bukan ya Kak pertanyaannya? Kayaknya tadi Dela ya yang tanya ya, Dela atau Dea ya? Ya, aku coba Tadi baca. Dela Kak. Oh, tadi Oh, Dela. Dela, Sorry, beda. Dela. Sorry. Oke, aku mau bacain pertanyaan dari Kak Dea. Kalau kita mau ngelamar posisi, tapi di requirements-nya diminta spesifik jurusan tertentu, padahal di job desk-nya bisa masuk ke jurusan dan pengalaman kita. Itu peluang untuk lolos screening-nya gimana ya, Kak? Dan tips biar bisa lolos screening CV dengan kondisi seperti tersebut. Mungkin Lamar pos. antara requirements dengan job desk-nya itu job requirements-nya beda nih sama job desk yang mungkin kita milikin gitu ya. Oke, Oh. tapi sebenarnya itu di job desk-nya bisa masuk ke jurusan dan pengalaman kita. Iya. Oke. Oke, Nah, jadi mungkin ya, gimana Azra? silakan, Sorry. Kak Rani. Oke, jadi mungkin salah satu contohnya aja kali ya. Mungkin misalnya gini ya. Misalkan job-nya itu adalah data analyst gitu ya. Terus di job desk-nya itu adalah salah satu jurusannya adalah jurusan misal business analyst gitu misal ya. Misal tapi kamu itu sebenarnya dari jurusan ekonomi gitu mungkin ya. Mungkin seperti itu ya gambaran kondisinya. Nah, kalau memang kamu mengalami kondisi seperti ini, sebetulnya di bagian tadi ya di bagian misalkan ada keyword analysis part atau analytical part, itu bisa kamu masukkan di mungkin relevan mata kuliah yang pernah kamu punya gitu, yang pernah kamu pernah kamu laluin juga waktu kuliah gitu ya. Jadi kamu bisa masukin misalkan kamu pernah belajar business analytics, kamu nggak apa masukin coursework-nya aja gitu kalau kamu pernah belajar business analytics kayak gitu. Karena kan itu udah masukin keyword-nya juga sebenarnya gitu ya. Again, kalau misalkan memang sebenarnya kalau menurut aku gitu ya, ini mungkin salah satu fakta juga yang pernah aku baca dan aku sharing juga sama teman-teman rekruter yang lain. Jadi kalau memang sebenarnya requirement yang ada di suatu job itu sekitar 70% sudah memenuhi yang kamu sudah punya tuh 70% dari requirement itu, kamu nggak apa-apa sebenarnya coba apply dulu aja gitu. Jadi misalkan kayak tadi soal posisinya itu jurusannya itu nggak cocok nih dengan yang kamu punya gitu. Padahal sebenarnya bisa aja masuk ke jurusan kita gitu. Itu nggak apa-apa kalau misalkan 70-80% requirements yang ada itu udah kamu punya kualifikasinya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, gimana untuk Kak Dea? Apakah mau bertanya atau mungkin mau ngasih masukan tentang pertanyaannya nih? Boleh banget. Mungkin lagi ngalamin di fase itu kali ya? Antara mungkin dia ngerasa dari job desk-nya aku udah punya nih gitu ya, tapi requirements-nya mungkin agak bertolak belakang gitu. Kalau dari teman-teman mungkin ada yang ngalamin kayak Kak Dea, boleh kalau misalnya masih mau ada yang mau disampaikan ya, kita masih ada waktu sedikit lagi, silakan. Atau kalau nggak ada, aku mau lanjut dulu kali ya ke pertanyaan. Masih ada lagi beberapa. Aku mau dari pertanyaan selanjutnya ini dari Karian. Kalau misalnya kita apply lewat Jobstreet gitu ya, apa perlu CV yang kita kirim selalu diupdate untuk apply di bidang yang berbeda, misalnya bidang IT dan konstruksi, atau cukup satu CV aja gitu, tapi bisa disebar ke lowongan-lowongan yang lain gitu, atau harus siapin CV sesuai dengan posisi yang mau kita apply. Oke, mungkin mau clarify aja Mas Rian, ini yang dimaksud ini adalah posisi role-nya itu sama
atau mungkin berbeda nih, karena kan bisa jadi misalkan di bidang IT ada mungkin product manager, terus di bidang konstruksi ada product manager, atau memang ini benar-benar berbeda nih, yang satu di lapangan, yang satu di depan komputer gitu. Apakah Mas Rian Halo, masih ada? Kak berbeda role-nya. Oh, berbeda role-nya. Oke. Nah, mungkin kalau untuk misal tadi ya, aku balik lagi ke statementku tadi gitu di pemaparanku, bahwa sebenarnya ketika kalian memang punya aspirasi di beberapa role yang berbeda, untuk CV tidak cukup satu sih menurutku gitu. Karena kan again ya, keywords yang dipakai berbeda kayak gitu. Keywords yang di job vacancy-nya dan juga di CV kamu pasti berbeda gitu. Jadi saranku adalah buat 2 CV gitu ya. Misalkan Mas Rian memang aspirasinya adalah di bidang IT dan juga di bidang konstruksi. Jadi sebisa mungkin buat 2 CV untuk 2 bidang tersebut gitu. Jadi misalkan ada role yang memang pengen Mas Rian apply, baik itu di role IT, Mas Rian udah punya CV-nya, dan di role konstruksi gitu ya, udah punya CV-nya juga. Gitu sih. Oke, gimana Karian? Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kayaknya dari Karian udah cukup ya. Terima kasih. Sama. Oke, nih aku mau selanjutnya bacain pertanyaan dari Kak Ilham Gerhana. Power word seperti apa sih yang direkomendasikan atau lebih diutamakan dalam pemaparan dari sebuah CV? Azra kayaknya kelewat 1 deh. Iya, aku mau yang dari Kak Ilham dulu deh. Soalnya Oh, yang yang dari. di atas itu agak sama nih sama yang paling bawah gitu. Mungkin nanti Oh, bisa oke. Oke, sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti power word seperti apa yang dikomunikasikan atau lebih diutamakan dalam pemaparan isi dari sebuah CV? Oke, power word ya. Aku balikin lagi ke keyword gitu. Jadi sebenarnya kunci dari pembuatan CV itu adalah keywordnya, Mas Ilham gitu. Jadi kalau misalkan memang kamu udah cukup mengamati nih job vacancy yang kamu apply itu keywordnya apa aja, kamu pasti akan paham gitu ketika membuat CV kamu harus masukin keyword apa aja gitu sih. Jadi kalau untuk power word tertentu sebetulnya nggak ada. Jadi sebisa mungkin tadi ya dua syarat di sebuah pemaparan isi di sebuah CV adalah menggunakan kata kerja aktif dan juga tadi keyword terkait sesuai dengan job vacancy yang memang kamu pengen coba lamar gitu. Keyword yang ada di situ yang relevan dengan experience dan skills kamu gitu, Mas Ilham. Oke, gimana untuk Kak Ilham ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh open mic-nya, nggak apa-apa. Atau sudah cukup dengan jawabannya? Oke, kayaknya dari Kak Ilham udah Sama-sama. cukup ya. Oke, ini terakhir sih, dan kebetulan juga pertanyaannya sama ya dari Kak Ana sama dari Kak Fadi. Itu lebih ke CV yang untuk fresh graduate itu sebaiknya CV-nya seperti apa? Apakah yang misalnya sebelum punya pengalaman itu CV-nya seperti apa? Terus kalau misalnya yang mau switch karir nih, itu kan CV-nya bagaimana juga gitu? Apakah yang benar-benar dari nol nggak ada pengalaman di bidang tersebut, atau bisa masukin sertifikasi yang udah kita milikin gitu? Oke. Jadi mungkin aku jawab yang Mas Anas dulu kali ya. Boleh. Tipe CV-nya itu yang cocok untuk fresh graduate yang belum punya pengalaman dan lebih condong ke skill gitu. Menurut aku sepertinya chronological itu adalah CV yang tepat sih buat untuk first jobber atau fresh graduate yang memang mau coba apply gitu ya untuk magang atau untuk kerjaan pertamanya nih gitu. Karena kan again ya, meskipun di situ mungkin terkait diminta untuk memaparkan professional experience, tapi kan sebetulnya bisa kamu memaparkan terkait pengalaman organisasi kamu kayak gitu selama kuliah seperti apa. Project-project yang dikerjakan selama kuliah juga boleh banget di-mention gitu sih. Jadi kalaupun memang belum ada pengalaman untuk internnya, biasanya memang ada sih beberapa perusahaan yang memang nggak selalu melihat fresh graduate gitu ya, atau mungkin teman-teman yang masih kuliah harus punya pengalaman magang sebelumnya.
Itu sih, as long as memang teman-teman punya skills yang diminta, apalagi terkait hard skills gitu ya, misalkan kayak penggunaan untuk data analis, misalkan penggunaan Tableau atau SQL, itu jadi pasti nilai plus banget sih. Gitu. Oke, terus yang kedua tadi Dari dari Kak Fadi ya, Ya, jika ingin switch Switch position, position. apakah harus buat CV baru dengan pengalaman no experience? Hanya kegiatan yang tahu pernah dapat pengalaman, skills, atau pengalaman. Oke, ini aku sebenarnya agak bingung nih Mas Fadi sama pertanyaannya. Mungkin Jika boleh ingin open mic aja kali ya. Oke, coba halo Kak Fadi, boleh kalau misalnya mau ceritain keadaan CV-nya atau pengalamannya, langsung diskusi sama Kak Rani, boleh nih, kita kasih kesempatan. Ya, halo. Maaf nih Bu, Ya, nggak agak apa-apa kurang Mas ya Fadi. pertanyaannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini, saya mau tanya, misalnya kalau switch karir, kira-kira pengalamannya menggunakan skill based or functional CV yang biasa, atau semua pengalamannya masih tetap di carry aja, ditaruh gitu, semua pengalaman experience dari karir yang lain ke buat CV yang baru ini. Oke. Nah, kalau itu kondisinya, aku sih saranin yang functional based sebenarnya, skill based atau functional CV, Mas Fadi. Karena again ya, kalau aspirasi kamu adalah untuk career switch gitu ya, tentunya sebenarnya yang perlu kamu cantumkan di CV kamu adalah relevant experience atau project yang kamu pernah kerjakan atau relevant skills yang memang dibutuhkan di posisi tersebut gitu. Mungkin kayak kalau misalkan posisi sebelumnya sangat nggak relevan gitu ya dengan yang dicari gitu ya, mungkin tidak perlu dicantumkan di CV, tapi nanti misalkan memang lolos ke interview, bisa disampaikan aja gitu bahwa kamu sebenarnya ada pengalaman lain selain daripada yang memang lagi dicari saat ini atau yang tercantum di CV. Itu sih, jadi ditonjolkan aja skills yang dipunya dan pengalaman yang mirip dengan job yang di-apply itu seperti apa. Semoga menjawab, Mas Fadi. Oke, ya, baik Bu, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, ternyata ada lagi pertanyaan yang datang dari Kak Fadil. CV seperti apa yang harus dibuat untuk fresh graduate yang memiliki sertifikasi di bidang IT? Kayaknya tadi di atas juga udah ini ya, untuk kita bahas-bahas ya, CV untuk fresh graduate gitu ya. Iya, sebenarnya mungkin tambahan aja. Tadi ya, selain CV chronological yang bisa dipakai, mungkin untuk sertifikasi memang bisa dicantumkan di bagian skills gitu, yang paling bawah tadi. Untuk bagian skills atau additional section tadi. Setelah pendidikan, kamu bisa cantumin skills, atau di situ mungkin tadi ya sertifikasi yang kamu punya itu apa aja. Gitu sih. Oke. Semoga menjawab Mas Fadil ya. Oke, dari teman-teman lain ada yang masih mau bertanya, aku sarankan untuk bisa langsung ngomong langsung ya, mumpung lagi di sini nih, CV-nya masih bisa dikoreksi-koreksi gitu. Mungkin suka ada yang bingung nggak sih di bagian paling atas tuh kalau ngedeskripsiin diri gitu. Enaknya poin seperti apa, atau biar nggak kepanjangan apa yang harus di-highlight gitu mungkin. Atau dari teman-teman sudah cukup, sebentar lagi kita akan waktu berbuka. Masih butuh waktu. Nggak sabar buka ya, Azra. Dari Kak Muhammad nggak mau ini, ngomong langsung aja mungkin, biar lebih enak. Atau mau dibacain? Ya, dibacain ya. Mengenai portofolio, sebaiknya kita menaruh project-project yang kita buat itu dijadikan satu di Google Drive atau dijadikan satu slide presentasi apa? Oke. Ini tentang portofolio ya. Oke, untuk portofolio sebenarnya banyak opsi. Sebenarnya banyak opsi ya, Mas Muhammad. Bisa pakai, mungkin ada website ya yang memang untuk develop portofolio kamu, atau bisa pakai Canva juga, itu yang paling gampang. Kalau mau taruh portofolio juga boleh gitu. Tapi saran aku sih sebenarnya kalau memang tidak berat gitu ya, dokumen-dokumennya di portofolio itu bisa ditaruhnya di dalam bentuk presentasi aja. Tapi kalau memang berat kayak isinya video atau mungkin foto-foto dalam Google Drive juga it's okay. Tergantung aja kebutuhan kamu, bisa disesuaikan. Semoga menjawab Mas Muhammad. Dan kalau misalnya di CV tuh
kalau misalnya kita suruh cantumin portofolio di dalam CV, lebih enak kalau input linknya itu bisa diklik gitu nggak sih Kak? Jadi pas Betul, ada, ya itu link benar banget. bisa langsung dibuka gitu, nggak harus ngetik lagi nih HRD-nya, jadi susah gitu kan. Ya, benar banget. Selain link portofolio, Ya. link LinkedIn juga boleh gitu. Nah, Jadi betul. jadi nanti HRD-nya nggak usah nyari-nyari kayak gitu, nggak usah copy Klik dari paste, CV gitu. aja. Tinggal klik dari CV udah. Oke, gimana? Selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang masih mau bertanya lagi atau sudah cukup nih seputar CV-nya gitu? Kita masih punya waktu sedikit lagi. Kalau misalnya dari teman-teman sudah nggak ada, mungkin dari teman-teman udah lagi nyiapin buka puasa ya, jadi sudah nggak fokus Udah gitu nggak ya. sabar, udah nggak Udah fokus nggak nih. sabar ya. Udah pada nyiapin buka ya. Oke, kalau gitu mungkin kita udah masuk ke sesi penutup gitu ya, udah di ujung sesi nih. Mungkin aku mau minta sedikit closing statement dari Kak Rani nih untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi di fase bikin CV gitu ya, terus kita mau apply ke beberapa posisi yang menurut kita tuh, oh ini kayak kita cocok nih, kita bisa gitu ya. Nah, kita kan harus rombak beberapa CV gitu kan, nggak mungkin satu CV kita sebar ke semua posisi gitu. Nah, mungkin dari Karani ada sedikit wejangan atau kata-kata gitu teman-teman nih biar lebih semangat lagi. Silakan. Oke, nah soal mungkin teman-teman yang memang saat ini lagi masih cari-cari kerja, yang mungkin masih belum tahu nih role apa sih, karir seperti apa sih yang aku harapkan gitu ya nantinya. Nah itu sebenarnya sih memang lebih baik ketika kita bisa fokus di satu bidang teman-teman gitu. Meskipun kita punya banyak aspirasi itu nggak ada yang ngelarang, nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau saran aku untuk teman-teman yang first job, coba difokuskan lagi gitu aspirasinya untuk mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya, itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan mau teman-teman masih ada yang bimbang nih, bikin banyak CV, coba apply ke berbagai role gitu ya. Coba direnungin lagi gitu. Teman-teman fokusnya itu mau kemana, apa yang teman-teman suka, itu yang paling penting gitu. Dan yang paling penting ketika teman-teman apply sebuah job, teman-teman udah harus paham job itu tuh apa gitu. Meskipun mungkin job description yang tercantum atau job requirements-nya tidak terlalu detail, teman-teman bisa gunain Google gitu ya, atau bisa googling untuk terkait role tersebut itu di market itu kurang lebih seperti apa sih yang dikerjain gitu. Kalaupun memang itu nanti jadi rezeki teman-teman gitu ya, ya harapannya sih memang itu adalah role yang memang teman-teman interest atau teman-teman suka gitu. Jadi teman-teman juga bisa jalannya dengan enjoy juga. Gitu sih. Mungkin itu kurang lebih Azra. Terima kasih untuk Kak Rani. Jadi buat teman-teman semangat dan tentu ini mau melamar sebagai apa gitu ya. Jadi CV-nya juga bisa dibuat berdasarkan posisi yang mau teman-teman lamar. Oke, aku mau ucapin terima kasih juga untuk Kak Rani di hari ini ya udah bersedia untuk ngasih tips, terus sharing-sharing juga. Tadi udah review CV teman-teman juga, mungkin ada kekurangan atau ada yang bisa lebih tingkatkan. Terima kasih. Dan untuk teman-teman dan untuk teman-teman juga terima kasih yang udah menyempatkan hadir. Untuk Kak Rani dan teman-teman, aku sedikit mau menginfokan ya seputar Celebrates. Oke, untuk teman-teman nih boleh untuk isi link absen yang sudah aku kirim di kolom chat, karena itu sebagai pengiriman sertifikat sekaligus sebagai pengiriman materi dari webinar pada sore hari ini. Selanjutnya juga ada link Instagram dan LinkedIn dari Celebrate School. Kita biasanya share acara atau ngadain event dan mau kenal lebih dalam tentang Celebrate School itu kita share di link tersebut. Nah, mungkin aku juga mau jelasin sedikit atau promo sedikit lah tentang acara dari Celebrate School. Oke, aku mau izin share screen dulu. Oke, jadi mungkin hari ini kita sudah selesai ya webinar mengenai rahasia membuat CV yang lolos screening oleh HRD. Nah, untuk besok itu kita masih ada sesi selanjutnya. Jadi setelah membuat CV itu kan berarti masuk ke tahap interview gitu ya. Nah, mungkin besok kita akan membahas tentang tips dan trik meyakinkan HRD saat interview. Jadi teman-teman bisa tahu nih gimana sih apa aja yang harus kita persiapin, terus di interview itu bagaimana prosesnya, terus ada apa aja, apa yang harus dihindari atau yang teman-teman
persiapkan itu bakal dibahas besok, atau kalau misalnya nanti mau ditanya-tanya sedikit besok interaktif gitu ya, pas kalau misalnya ada pertanyaan interview boleh kalau ada waktu besok. Jadi buat teman-teman besok bisa join lagi, kita bahas tentang interview. Untuk yang mungkin belum daftar, nanti linknya bisa aku share di kolom chat buat daftar. Nah, selanjutnya dari Celebrate School saat ini juga sedang ada event, yaitu Ngabuburit IT Data Ramadan ya. Jadi Ngabubur IT Data Ramadan ini kita akan belajar tentang data analis. Nah, di program ini dimulai 30 Maret akhir ini ya. Jadi teman-teman bisa daftar di sini di celerateschool.com. Untuk pelaksanaan tuh online dan gratis. Terus kita juga akan berlangsung di jam 3:30 sampai jam 5:30, jadi sama kayak ngabuburit juga, sambil nunggu buka puasa kita belajar data analis. Boleh, siapapun boleh daftar kalau misalnya mungkin teman-teman belum ada basic dan mau tahu data analis, kita daftar. Selanjutnya juga ini adalah silabus yang akan dipelajari gitu ya. Jadi selain dapat hard skill tentang data analis, teman-teman juga belajar tentang soft skill development-nya gitu, kayak CV dan portofolionya. Terus sebagai data analis itu nanti ada technical interview seperti apa, dan ada presentasi tentang datanya sendiri, itu nanti dibahas juga sebagai data analis seperti apa gitu. Jadi nggak hanya hard skill tapi soft skill juga dapat gitu. Nah, ini untuk timeline kalendernya. Jadi kelas pertama itu akan dimulai tanggal 30 Maret. Nanti di sini akan ada kayak welcome session atau onboarding. Jadi teman-teman bisa sepuasnya nih nanya tentang data Ramadan kayak gimana, data analis seperti apa, itu boleh di tanggal 30 ini. Dan untuk kelasnya ini ada 6 pertemuan, ada total 9 pertemuan, jadi 6 pertemuan hard skill dan 3 pertemuannya soft skill gitu. Jadi buat ngisi waktu ngabuburit kan teman-teman bisa sambil belajar data analis gitu. Nah, teman-teman bisa daftar di sini ya. Bisa dapat sertifikat juga, terus dan berkesempatan juga untuk bisa menjadi bagian dari Celebrate. Namun ada beberapa kriteria penilaian yang nantinya harus teman-teman lewati gitu. Oke deh, dan oh ya, setelah daftar nanti teman-teman di website itu di bawah tombol submit ada link Discord ya. Nah, teman-teman bisa join di link Discord tersebut karena nanti semua media komunikasi kita, informasi kita itu ada di link Discord itu ya, ada di Discord gitu. Jadi saat ini juga udah banyak nih teman-teman yang join, yang udah daftar, dan Discord-nya juga udah lumayan rame, interaktif juga, banyak yang tanya dan saling kenalan, nambah koneksi juga gitu ya. Jadi yuk kita join di sini, dan di Discord-nya juga nanti ada sharing tentang info lowongan kerja, itu juga bisa ngobrol-ngobrol. Oke deh, mungkin itu aja dari aku. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia hadir. Semoga puasanya diberi kelancaran. Dan untuk Kak Rani juga terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari. Sama-sama Azra. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Sampai bertemu besok ya Kak di jam yang sama, kita masih bahas. Iya. Oke deh. Terima kasih Oke, terima kasih teman-teman. Selamat berbuka. Iya, selamat berbuka. Mungkin dari teman-teman ada yang udah berbuka ya. Bentar lagi, terima kasih. Boleh mungkin dari teman-teman ada yang mau live, atau dari Kak Rani mau live juga boleh. Silakan. Oke, aku duluan ya. Terima kasih. Ya, terima Sampai kasih. ketemu besok. Untuk link absennya boleh diisi ya. Dan aku juga udah share link pendaftaran ngabuburit IT-nya. Teman-teman bisa klik. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka.